791. Ketuk, ketuk. Di aula yang gelap, dua baris cahaya lilin redup menyala dengan lembut. Satu-satunya suara adalah langkah berirama dari satu orang. Duduk di kursi tamu, seorang lelaki tua sedang menyesap tehnya saat langkah kaki datang. Dia meletakkan cangkir di atas meja dan menunggu. Pelayan agung dari klan terbaik di Tianyu, Suge Changfeng, hahaha. Mengikuti tawa yang cerah, seorang pria paruh baya yang kokoh keluar dari bayang-bayang dan ke dalam cahaya, mengambil kursi kehormatan, pemimpin sekte-sekte Heaven Trailing, Ren Xiaoyun. Kemarin Perdana Menteri Kekaisaran Tianyu, dan sekarang pengurus pertama klan Luo. Gelar mungkin telah berubah tetapi kekuatannya tidak kalah dengan Perdana Menteri. Suge Changfeng, apa yang kamu lakukan di sini alih-alih mengurus urusan Tianyu? Suge Changfeng berdiri dan membungkuk ringan. Pemimpin sekte Ren, sekte pemburu surga adalah kepala dari 3 sekte penjaga Tianyu dan saya malu untuk mengatakan bahwa selama beberapa dekade saya sebagai Perdana Menteri dan sekarang pengurus klan Luo, saya telah gagal dalam memberikan penghormatan kepada sekte mulia Anda. Klan dan sekte sekuler hampir tidak pernah bertemu. Tidak perlu meminta maaf. Ren Xiaoyun melambaikan tangannya. Aku ingin tahu apa yang menyebabkan kunjungan ini dari jauh. Suge Changfeng tersenyum dan membungkuk lagi. Saya akan jujur, pemimpin sekte, saya datang dengan tujuan yang jelas. Saya di hadapan pemimpin sekte dengan sebuah permintaan. Apa itu? Ren Xiaoyun mengangkat alis. Mata Suge Changfeng berkilat. Saya harap pemimpin sekte Ren bersedia bersikap lunak pada pengkhianat sekte perencana iblis. Oh, Ren Xiaoyun menatap tajam ke tatapan tenang Suge Changfeng, lalu mengejek. Kamu dari Tianyu tapi tetap mendapat informasi. Anda mendengar urusan 9 sekte tanah barat cukup cepat. Tetapi mengapa Anda ingin menyelamatkan mereka? Apakah ini untuk pelayanmu sebelumnya, Zhuo Fan? Petik 1. Nada Ren Xiaoyun turun dan menjadi dingin. Satu kata keluar dari barisan dan Suge Changfeng akan menemukan dirinya pergi dari dunia ini. Suge Changfeng tersenyum diam dan mengangguk. Di satu sisi, tapi tidak sepenuhnya. Bagaimana? Tentu saja ada rasa hormat dan terima kasih atas upaya Steward Zhuo sebelumnya. Bahkan jika tersesat, mereka pernah berada di bawah sayap Steward Zhuo dan kami harus membantu, jangan sampai kami dianggap tidak tahu berterima kasih. Tuan harus tahu sekarang tentang kepribadian kepala klan muda kita, memegang kesetiaan di atas segalanya. Dengan tidak melakukan hal ini sekarang, akan merugikan namanya. Petik 2. Menyipitkan mata, Ren Xiaoyun mencibir. Jadi yang kamu katakan padaku adalah bahwa klan Luo membantu para pengkhianat untuk reputasi mereka. Tangan Ren Xiaoyun menjentikkan dan haus darah berkedip di matanya. Tidak seluruhnya, karena masih ada rasa hormat untuk Steward Zhuo sebelumnya, meski tidak cukup untuk menjamin kehancuran klan. Itu sebabnya reputasinya paling buruk. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang berjuang untuk ketenaran, dan kepala klan kami tidak terkecuali. Suge Changfeng terkekeh dan menghela nafas. Selama bertahun-tahun, Tianyu telah berkembang dan, pada gilirannya, mengisi pundi-pundi 3 sekte, dengan upeti yang tumbuh setiap tahun. Pemimpin sekte Ren pasti mengetahui hal ini. Mengapa? Semua karena aliansi Luo, menarik lusinan klan, besar dan kecil, dari negara dan kerajaan terdekat. Tapi mengapa aliansi Luo bisa menarik begitu banyak orang? Tidak diragukan lagi sifat lurus dan setia kepala klan kami yang menenangkan pikiran mereka. Ini adalah reputasi yang harus kita lindungi dan, yang terpenting, memanfaatkannya secara berlebihan. Mata Ren Xiaoyun bergetar dan tangannya berhenti untuk merenung. Suge Changfeng menyeringai di dalam. Dia tahu betul bahwa kata yang salah akan membuat darahnya mengecat dinding ini. Ren Xiaoyun hanya mengujinya untuk memeriksa seberapa jauh klan Luo akan pergi untuk Zhuo Fan sendirian, seberapa banyak keduanya terikat. Jika klan Luo masih peduli pada Zhuo Fan, atau jika mereka marah atas tindakan Zhuo Fan, Ren Xiaoyun akan membunuh Suge Changfeng saat itu juga, mengikuti klan Luo. Dia tidak berniat membina sekelompok musuh. Petik 1. Namun, jawaban Suge Changfeng halus, menghindari semua jebakan. Jika dia mengatakan tidak ada kesetiaan untuk Zhuo Fan yang tersisa, maka itu akan menjadi kebohongan besar. Zhuo Fan adalah pelayan klan Luo sebelumnya yang menjadikan klan Luo seperti sekarang ini. Namun klan akan mengabaikan semua itu. Ren Xiaoyun akan menamparnya di akhirat di mana dia berdiri. Suge Changfeng lebih cerdik dari kebanyakan, mengatakan masih ada kesetiaan yang tersisa, tetapi bukan penyebab utama keputusan klan. Kami tidak mengabaikan rasa terima kasih Zhuo Fan, hanya memikirkan keuntungan. Selain itu, kami menggunakan sedikit loyalitas itu untuk mendapatkan lebih banyak lagi dengan memanfaatkan reputasi kami. Ini cukup untuk membuat Ren Xiaoyun rileks. Karena mereka memiliki kepentingan di atas hubungan masa lalu mereka, dia menempatkan mereka untuk membalas dendam untuk Zhuo Fan di belakang pikirannya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan melawan Heaven Trailing Sekte. Sebagai seorang pria dengan mata untuk keuntungan sendiri, tidak mungkin mereka akan mempertaruhkan semuanya hanya untuk kebencian Zhuo Fan untuk dipuaskan.
Itulah yang membuat kalimat ini begitu dipercaya, menarik prinsipnya sendiri. Sementara klan Luo tanpa sedikit pun rasa terima kasih akan menjadi lebih buruk, sama sekali tidak dapat diandalkan. Dia hanya ingin melihat apa yang dipedulikan oleh klan Luo, senang mengetahui sekarang bahwa itu menguntungkan. Suge Changfeng juga tajam dalam menunjukkan Tian Yu melakukan jauh lebih baik sekarang. Kalian sekte penjaga mendapatkan hampir 2 kali lipat setiap tahun, semua karena klan Luo. Tanpa kami, Anda akan kelaparan. Ini menyerang di tempat yang paling menyakitkan dan membuatnya menarik dorongannya untuk menamparkan mati utusan klan Luo. Jadi, permintaanmu untuk melepaskan para pengkhianat adalah tentang menjaga reputasi setiamu. Ren Xiaoyun menyelidiki setelah jeda. Saya telah berjanji kepada pemimpin sekte Xie untuk memusnahkan setiap pengkhianat. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte Ren, saya tidak akan pernah mengambil risiko jika itu hanya karena reputasi. Kami ingin mengambilnya karena kami akan melawan sekte perencana iblis. Apa? Mata Ren Xiaoyun terbelalak, tangannya menegang karena haus darah. Klan sekuler ingin melawan sekte. Benar-benar lelucon. Petik 1. Ren Xiaoyun sangat marah. Jantungnya sekali lagi berdetak kencang. Sekte Heaven Trailing bersekongkol dengan sekte perencana iblis sekarang. Memerangi mereka adalah melawan sekte Trailing surga, bukan? Klan Luo masih peduli untuk membalas dendam untuk Zhuo Fan. Suge Changfeng membacanya seperti sebuah buku, mendesah secara dramatis. Pemimpin sekte Ren, itu sama sekali bukan maksud saya. Kami tentu ingin hidup damai dengan 3 sekte selama ribuan tahun yang akan datang. Tapi itu tidak berarti sekte perencana iblis menginginkannya. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte perencana iblis Xie Wuyue memiliki temperamen yang buruk dan kejam. Dia bisa membunuh Zhuo Fan semaunya, tidak seperti kita bisa melakukan apapun. Namun yang saya takutkan, adalah dia akan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam ini. Karena Zhuo Fan berasal dari klan Luo, dia akan memusnahkan kita semua. Karena itu kami tidak punya pilihan selain mengumpulkan siapapun yang dapat membantu dan berjuang sampai mati. Seperti yang diketahui Tuan, musuh dari musuhku adalah temanku. Pengkhianat sekte perencana iblis tidak paling membencimu dan sekte surga mistik, karena mereka sudah menyerang sekte surga mistik sebelumnya. Kedua sekte yang datang untuk menyerang itu wajar. Mereka sangat membenci Xie Wuyue. Jadi kita harus bekerja sama dan melawan sekte perencana iblis. Oh, jadi begitu. Ren Xiaoyun menghela napas. Klan Luo menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan diri, bukan menargetkan sekte perencana iblis secara khusus dan aliansi kita. Ini membuatnya rileks. Dia tidak memperhatikan bahwa kata-kata Suge Changfeng membuatnya begitu kelompok yang mulia Bai hanya membenci Xie Wuyue, menjauhkan sekte surga Trailing darinya. Beginilah cara Ren Xiaoyun memutuskan untuk membiarkan mereka. Ketika dia bergabung dengan Xie Wuyue dalam memusnahkan semua orang, dia takut akan pembalasan. Dan karena dia tidak menentang mereka sejak awal, mengapa mendorongnya sejauh ini? Selain itu, orang-orang ini mungkin menjadi senjata untuk mengendalikan sekte perencana iblis. Ren Xiaoyun dengan demikian membuat keputusannya, tetapi dia memutuskan untuk bermain bersama untuk saat ini, mengerutkan kening. Pada akhirnya, membiarkan mereka pergi tergantung pada sekte perencana iblis. Heaven Trailing sekte bisa melakukannya, tapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Demon Seming sekte. Petik 1. Hahaha, pemimpin sekte Ren, siapa yang tidak tahu bahwa sekte pemburu surga adalah pemimpin di 3 sekte pelindung kekaisaran? Apakah 2 sekte lainnya akan bertentangan dengan kata-kata Anda? Suge Changfeng memuji. Saya akan terus terang di sini, sekte perencana iblis dan sekte surga mistik tidak lebih dari anjing sekarat. Bisakah mereka tetap menjadi bagian dari sekte penjaga? Terutama sekte perencana iblis, setelah bencana itu, berapa banyak ahli yang dimilikinya? Bagaimana itu bisa melindungi Tian Yu? Kepala klan kami memutuskan untuk memotong 10% dari upeti mereka dan memberikannya ke Heaven Trailing Sekte. Terguncang, hati Ren Xiaoyun meledak dengan gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya. Bagaimana kita bisa? Mereka telah melalui begitu banyak rasa sakit dan melakukan ini. Pemimpin Sekte Ren, tidak perlu sopan. Mereka yang mampu selalu menghasilkan lebih banyak. Dengan keadaan sengsara sekte perencana iblis, itu tidak bernilai 20% dari sumber daya Tian Yu. Keselamatan Tian Yu pada akhirnya akan bergantung pada Heaven Trailing Sekte. Suge Changfeng menangkupkan tangannya saat dia menyelesaikan pidatonya. Ren Xiaoyun mengerutkan kening dalam kemarahan palsu. Apakah kamu mencoba untuk mengubah 3 sekte satu sama lain? Sekte perencana iblis akan menjadi 3 sekte tengah. Pemimpin sekte Ren, Suge Changfeng memotongnya dengan mencibir. Setelah peristiwa seperti itu, terlepas dari kekuatan dan ketenaran, apakah masih cocok untuk menjadi sekte 3 tengah? Ren Xiaoyun tersentak bangun dan kemudian tertawa sebelum menamparkan bahunya. Hahaha. 792. Sudah beres, pemimpin sekte Ren. Apakah Tuan ingin melihat saham tahun ini?
Suge Changfeng membungkuk dan memberikan senyuman yang mudah dimengerti. Ren Xiaoyun mengangguk. Keberkembangan Tian Yu bergantung pada klan Luo Anda. Jangan khawatir, sebagai 3 sekte penjaga kekaisaran, tidak ada yang berani menimbulkan kekacauan di Tian Yu, bahkan dari ketiga sekte tersebut. Hahaha, terima kasih, pemimpin sekte Ren. Dengan membungkuk dalam-dalam lagi, Suge Changfeng mundur dari aula. Melihat dia pergi, Ren Xiaoyun mengangguk, merasa senang dengan dirinya sendiri. Mulai sekarang, sekte perencana iblis akan berhenti menjadi ancaman baginya sementara perwakilan Tian Yu sekarang berada di bawah sekte pemburu surga. Sumber daya Tian Yu, bahkan perdagangan, semua akan ada di kantong Heaven Trailing Sekte. 2 sekte lainnya, mereka berani memikirkan uangku ketika mereka tergantung pada seutas benang. Sejujurnya, setelah semua kekacauan yang ditimbulkan oleh Zuo Fan ini, sekte surga mistik akhirnya hancur sementara sekte perencana iblis lumpuh. Hanya Heaven Trailing Sekte yang menjadi pemenang besar di sini, mengambil semua pendapatan Tian Yu untuk dirinya sendiri. Aku menang besar dalam hal ini, hahaha. Ren Xiaoyun pusing di dalam, lalu berteriak, penjaga. Ya Pak, seorang pria berbaju hitam dan muncul dengan busur. Ren Xiaoyun berbicara, gunakan giok pengirim untuk memberitahu para pengejar sisa-sisa sekte perencana iblis untuk kembali. Juga, gunakan namaku untuk memperingatkan sekte perencana iblis dan sekte surga mistik bahwa mereka dilarang mengganggu di dalam Tian Yu dan mengganggunya. Petik 1. Ya Pak, pria itu membungkuk lagi tetapi berhenti. Ren Xiaoyun mengerutkan kening. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pemimpin sekte, Anda telah berbicara dengan pria itu sejauh ini dan saya belum memberi tahu Anda. Sebenarnya, para pengejar dari sisa-sisa sekte perencana iblis telah kembali. Apa? Siapa yang menyuruh mereka kembali begitu cepat? Aku bahkan tidak sempat mengirimi mereka pesan. Ren Xiaoyun mengangkat alis. Pria itu ragu-ragu. Pemimpin sekte, dari penuturan sesepuh, mereka mengejar sisa-sisa di perbatasan Tian Yu ketika mereka bertemu dengan para ahli klan Luo yang menghalangi mereka. Mereka menjebak tim sesepuh tetapi kemudian membiarkan mereka pergi, menyuruh saya untuk memberitahu Tuan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemimpin sekte. Mereka tidak jelas dan belum menerima pesan Tuan, tetapi karena mereka dilepaskan, mereka datang untuk mengkonfirmasi hal ini. Pemimpin sekte. Bingung untuk waktu yang lama, Ren Xiaoyun datang dan bergumam. Mereka bilang mereka punya kesepakatan denganku. Bahkan jika itu benar, efeknya baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Ren Xiaoyun menoleh ke tempat Suge Changfeng pergi dan menghela nafas. Mereka benar-benar percaya ocehan orang tua bisa membujukku. Benar-benar licik, klan Luo memiliki bakat dan terus berkembang. Pemimpin sekte, pria itu bertanya, apakah saya mengirim pesan? Ren Xiaoyun menggertakkan giginya. Aku benci bagaimana klan sekuler mempermainkanku, tapi harus kuakui, kata-kata Suge Changfeng menggerakkanku. Kirimkan. Beritahu kedua sekte bahwa kepala kekuasaan Tian Yu, klan Luo, adalah perwakilan sekte Heaven Trailing. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte perencana iblis. Ya Pak, pria itu mengangguk dan menghilang, meninggalkan Ren Xiaoyun dengan gumamannya. Suge Changfeng, 3 orang bijak, sekarang aku datang untuk melihat siapa dirimu. Petik 1. Sebulan kemudian, Suge Changfeng kembali ke rumah klan Luo, kota Wingeze. Semua orang berkumpul di aula, menunggu beritanya. Kelompok yang mulia Bai adalah yang paling tegang, masih ingin menerobos Tian Yu dan memasuki Kuanrong untuk menghindari pengejaran. Luo Yunhai harus menasihatinya berkali-kali untuk menunggu. Sekarang Steward Suge telah kembali, mereka semua berkumpul untuk mengetahui jawabannya. Suge Changfeng dengan tenang memandangi mereka dan tersenyum, memanfaatkan momen tegang itu untuk semua yang berharga. Satu-satunya yang tenang adalah Leng Wuchang dan Yuming, menyeruput teh dengan santai. Pelayan Suge, bagaimana? Luo Yunhai tidak bisa menahannya. Sambil menyeringai, Suge Changfeng hendak berbicara, tetapi Leng Wuchang meletakkan satu kaki di atas yang lain saat dia mulai. Kepala klan, lihat saja seringainya yang menjengkelkan. Tentu saja dia melakukannya. Hei, Leng Tua, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menengahi masalah sementara kamu hanya bersantai di kursimu yang nyaman. Suge Changfeng melotot. Leng Wuchang menjulurkan dagunya. Dan, aku sudah membuat rencana di sini. Rencana menyebalkan lebih seperti itu. Kamu pikir aku atau Yuming tidak bisa melakukan hal yang sama? Suge Changfeng mengejek. Cobalah mengobrol dengan Ren Xiaoyun yang sedingin batu itu. Lihat bagaimana Anda akan adil saat itu. Kali ini saya harus setuju dengan Steward Suge. Dia jauh lebih baik pada kita dalam menjadi mediator. Saya paling baik dalam menyusun strategi saat Anda menembak mulut Anda. Yuming menyeringai. Wajah Leng Wuchang berkedut. Hei, apakah kalian berdua mengeroyokku sekarang? Taktik saya bukan untuk pertunjukan. Suge Tua, apakah Anda membagi sumber daya Tian Yu lagi? Memotong 10% dari sekte perencana iblis dan menambah sekte Heaven Trailing. Hehe,
Aku bukan unwanted contriver untuk apa-apa. Petik 1. Sejak kapan itu rencanamu? Suge Changfeng mengejek. Karena sekte perencana iblis ingin melawan kita, tidak ada gunanya menahan sama sekali. Dan kami juga membutuhkan sampul baru. Memberikan 10% ke Heaven Trailing Sekte akan membuat kedua sekte itu terlihat berselisih, tetapi kebencian Demon Seming Sekte akan menghidupkan Heaven Trailing Sekte. Sementara pendapatan Mystical Heaven Sekte yang tidak berubah akan membuatnya melihat dari samping perkelahian mereka. Dengan cara ini, itu tidak akan mengganggu kita juga. Menambahkan sampul Heaven Trailing Sekte untuk itu, masalah ini diselesaikan. Sungguh, pelayan Suge, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Luo Yunhai bersorak. Suge Changfeng mengangguk. Tentu saja, klan Het bisa tenang. Lagi pula itu tidak banyak, jauh lebih santai daripada kekacauan kusut Tian Yu sebelumnya. Pertama-tama, ketiga sekte itu tidak sulit, terutama sekte Heaven Trailing. Itu mengirim pasukan untuk membantu sekte perencana iblis tetapi itu hanya untuk mengontrol pertumbuhan mereka. Dengan itu menjadi sekte tiga tengah, itu menjadi ancaman bagi sekte Heaven Trailing. Itu bukan untuk 5.000 batu suci yang sedikit, tetapi untuk memastikan bahwa itu tidak pernah terjadi, bahkan bertentangan dengan aturan Double Dragon Manor secara terbuka. Karena dia punya tujuan, maka itu membuatnya lebih mudah. Sekarang kita berada di sisinya, menekan sekte perencana iblis bersama-sama pasti akan membuat dia tersenyum lebar. Dan untuk menghindari sekte perencana iblis agar tidak melawan tembok, kami hanya mengambil hanya 10%, membuatnya mengaktifkan sekte trailing surga juga, dan bukan kami. Kalau tidak, jika kita telah memotong setiap pasokan dengannya, itu akan melanggar aturan tanah barat dan memaksanya untuk menyerang Tian Yu. Setidaknya dengan sedikit penghasilan dari kami, mereka akan berpikir dua kali untuk menghancurkan Tian Yu. Ini membuat kami tampil lebih netral. Leng Wuchang menjelaskan. Suge Changfeng mengejek, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menerapkannya memiliki banyak bahaya. Tuan Leng, jika Anda yang pergi, Anda akan dilenyapkan. Hei, teriak Leng Wuchang. Luo Yunhai tersenyum saat meredakan ketegangan. Sementara tidak satu pun dari intelektual ini menyombongkan diri bahwa mereka adalah yang terbaik, tidak ada yang akan mundur, selalu bertengkar ketika mereka bertemu. Sisi Yang Mulia Bai bingung. Mereka telah diburu oleh tiga sekte namun masalah tersebut telah diselesaikan begitu saja. Ini adalah kekuatan dari tiga orang bijak. Petik 1. Melihat mereka bertengkar, dengan perantaraan Luo Yunhai, Yang Mulia Bai merasa puas. Mereka memiliki sedikit dalam hal kultivasi, tetapi mereka memiliki keterampilan mereka sendiri yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Baiklah sekarang, kita harus bersiap-siap untuk membalaskan dendam saudara Zuo. Pertengkaran berhenti dan Luo Yunhai menjadi serius, matanya merah. Yang lain juga termenung. Menurut pengintai kami, Steward Zuo telah diserang, menghasilkan neraka sejauh 1000 mil dan gurun tandus untuk lebih banyak lagi. Leng Wuchang menggerutu. Apa yang telah dilakukan Sekte Adil Universal? Suge Changfeng bergumam. Untuk balas dendam, pertama-tama kita harus mengumpulkan kekuatan kita. Musuh kita adalah 4 sekte, dengan 1 sekte superior. Kamu masih ingin balas dendam? Yang Mulia Bai memandang mereka dengan tak percaya. Musuh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan, sebuah sekte selama ribuan tahun. Luo Yunhai berteriak, tidak peduli siapa itu, balas dendam ini harus dibayar penuh. Klan Luo bangkit di bawah perlindungan saudara Zuo. Kita semua berhutang nyawa padanya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kata-kata berani Luo Yunhai bergema di telinga semua orang. Yang Mulia Bai berteriak, kalau begitu, hitung kami juga. 793. Di aula yang sunyi dan dingin, singgasana yang megah dan mempesona menghantam sosok yang kesepian. Xie Wuyue duduk di sana, mengusap teksturnya yang dingin dengan seringai senang. Kursi ini akhirnya menjadi milikku lagi. Pemimpin sekte. Sebuah suara tua datang dari belakang. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kami mendengar kabar dari orang-orang yang kami kirim untuk mengejar para pengkhianat di Tian Yu. Aku takut. Alis Xie Wuyue bergetar, Tian Yu. Aku hampir lupa kalau Zuo Fan berasal dari sana. Orang bodoh-bodoh itu pasti memihak para pengkhianat. Bagaimana lagi orang bodoh yang lemah itu bisa lolos dari telapak tanganku? Yang Mulia Si, hubungi Heaven Trailing Sekte dan Mystical Heaven Sekte untuk mengirim lebih banyak orang. Sudah saatnya kita mengganti perwakilan kita di Tian Yu. Ya Pak, Yang Mulia Si mengangguk dan hendak mundur ketika seorang murid bergegas masuk. Dia mempersembahkan sebuah batu giok. Pemimpin sekte, Istana Naga Ganda mengirim kabar. Kediaman Naga Ganda. Xie Wuyue mengejek, apa yang telah dilakukan oleh Sekte Adil Universal itu? Mereka bahkan membiarkan gadis-gadis itu melarikan diri dan melapor ke Double Dragon Manor. Bukan itu yang penting, Tetua Double Dragon Manor datang untuk menyelidiki. Kami hanya akan berpegang pada cerita kami, menjadikan mereka pengkhianat.
Saya telah menjadi pemimpin sekte selama berabad-abad, setidaknya itu yang bisa dilakukan oleh status saya. Satu-satunya yang bisa berbicara, Yang Mulia telah dibungkam selamanya. Mereka dapat melihat ke dalam kita semua yang mereka inginkan, itu akan tetap seperti yang saya katakan. Ini adalah pertarungan internal, yang mengakibatkan kematian Yang Mulia. Mereka tidak akan ikut campur dalam hal itu, hahaha. Yang Mulia Si mengangguk, pemimpin sekte itu brilian. Ya, Xie Wuyue mengangguk, tampak sombong. Kemudian dia membaca batu giok itu dan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang kupikirkan, Double Dragon Manor memperingatkan kita untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kekhawatiran apa yang dapat saya miliki ketika mereka tidak akan melakukan apapun? Batu giok terlempar ke tanah seperti sampah dan Xie Wuyue mengejek. Petik 1. Yang Mulia Si tersenyum. Pemimpin sekte, kediaman naga ganda telah dihormati oleh 9 sekte karena kekuatan mereka, tetapi juga keadilan, tidak melibatkan diri dalam masalah sekte. Ini juga yang mengikat tangannya. Selama kita melukisnya sebagai pengkhianat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Atau siapa yang akan menghormati mereka, mengubah seluruh wilayah barat menjadi kekacauan. Ini adalah sesuatu yang ingin mereka hindari dengan segala cara. Kamu benar, Yang Mulia Si. Rencananya telah dipikirkan, hahaha. Xie Wuyue melambaikan tangannya. Selesaikan. Pastikan ampas itu terikat pada Zuo Fan. Laporan. Teriakan lain datang diikuti oleh murid lain. Dia memegang slip batu giok saat dia membungkuk. Xie Wuyue ragu siapa yang akan mengirimnya sekarang. Tapi setelah membacanya, amarahnya meledak. Dia menghancurkan batu giok itu ke tanah dan mengutuk. Sialan kerajaan Sangha itu. Hanya beberapa bulan sebelum mereka memohon orang-orang dari sekte perencana iblis untuk datang dan sekarang mereka kembali pada kata-kata mereka, menolak kami. Apakah itu kekaisaran dari 3 sekte besar Universal Rites sebelumnya? Hajingan busuk itu. Xie Wuyue mengutuk. Aku tidak pernah berpikir sebuah kerajaan besar akan benar-benar terpaksa menjadi begitu tak tahu malu. Yang Mulia Si menggaruk hidungnya dan menggelengkan kepalanya. Laporkan. Kemudian terdengar teriakan panjang saat para murid datang satu demi satu sebelum Xie Wuyue. Xie Wuyue memiliki perasaan tenggelam, tetapi mengambilnya satu persatu. Namun setelah masing-masing, amarahnya hanya melonjak lebih tinggi sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi dengan semua kerajaan ini? Kami telah berbicara dan menyetujui sesuatu, berada di bawah perlindungan kami, sekarang mereka semua mundur. Bahkan kerajaan 3 sekte tengah yang saya abaikan ketika 3 kerajaan sekte superior memperebutkan kita sekarang tidak menyukai kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pemimpin sekte, petik 1. Yang Mulia Si cukup tenang. Mungkin mereka mengira tanpa Zuo Fan, tidak ada pertumbuhan. Xie Wuyue memelototinya. Apa yang kamu katakan? Mereka melakukannya untuk Zuo Fan. Mustahil. Pemimpin sekte perencana iblis adalah aku, Xie Wuyue. Pemimpin sekte, berhenti membohongi dirimu sendiri. Yang Mulia Si menggelengkan kepalanya. Zuo Fan pamer di pertemuan naga ganda, ditakdirkan untuk menjadi yang terbaik di negeri barat. Kerajaan-kerajaan itu berjuang untuk berada di bawah sayapnya, bukan di bawah sekte 3 bawah yang dimaksudkan untuk tumbuh menjadi sekte 3 tengah. Tanpa Zuo Fan, nilai kami turun tajam, membuat mereka mundur. Tutup mulutmu, Xie Wuyue meludah. Kamu berani mengatakan itu. Jangan lupa sekte tersebut telah mencapai status sekte 3 tengah di bawah pemerintahanku. Yang Mulia Si mengangguk. Ya, pemimpin sekte telah melakukan hal-hal hebat, tetapi pencapaian terbesarmu adalah membawa Zuo Fan. Wajah Xie Wuyue berkedut, hendak memuntahkan darah. Pemimpin sekte, saya di sini bukan untuk mengkritik Anda, tetapi sebagai pemimpin sekte Anda perlu memahami batasan Anda. Yang Mulia Si tertawa. Agar adil, saya harus menyetujui Zuo Fan menggantikan Anda. Yang Mulia telah membuat pilihan yang tepat. Anda menjadi pemimpin sekte sejak awal karena tidak ada orang lain yang lebih baik. Sekarang yang satu muncul, ada perubahan. Mengapa saya selalu menentang Zuo Fan, ingin membunuhnya, itu karena dia adalah musuh saya. Tapi soal kompetensi, saya sangat mengaguminya. Yang Mulia Si, juga. Yang Mulia Si terkekeh saat Xie Wuyue berteriak. Pemimpin sekte, lebih baik emosimu berubah. Seperti yang Anda ketahui, seluruh sekte sekarang terdiri dari kita, orang tua. Saya membantu Anda mendapatkan tempat duduk Anda, sekarang duduk saja di atasnya dan tidak mengaduk-aduk seperti sebelumnya. Ketika kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu sejak awal, selalu ada harga yang harus dibayar, hahaha. Xie Wuyue sangat marah, melotot ketika Yang Mulia Si baru saja pergi. Dia kemudian merosot di singgasananya yang sunyi dan dingin. Petik 1. Dia mendapatkan tempat duduknya, tapi hanya itu. Laporan. Namun murid lain bergegas masuk dan Yang Mulia Si memblokirnya. Biarkan aku mengambil slip batu giok itu. Pemimpin sekte tidak perlu repot. Ya, murid itu mengangguk dan Xie Wuyue bergetar dalam amarah dan ketidakberdayaan.
Membacanya, Yang Mulia Si merenung sebelum berkata. Pemimpin sekte Ren memberitahu kita untuk tidak membuat keributan di Tianyu dan mengganggu perdamaian antara tiga sekte. Dan mulai sekarang, penghargaan Tianyu kepada kami 10% lebih rendah. Apa? Xie Wuyue melompat berdiri. Yang Mulia Si menghela nafas, menjentikkan batu giok ke belakang saat dia berjalan pergi. Tampaknya Tianyu memiliki beberapa orang pintar untuk merangkai Heaven Trailing Sekte bersama. Sementara itu, di Gunung Blackwing. Untuk menunjukkan itikat baik, Luo Yunhai membawa kelompok Yang Mulia baik ke tempat boneka perang dibuat di dalam bunker. Tapi boneka perang sudah tidak ada lagi di sini, sekarang digantikan oleh gunungan kristal yang berkilauan. Batu yang menakutkan. Demon yang berteriak, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak?" Luo Yunhai menatapnya dengan bingung. "Ini banyak. Setelah menyerang Sekte Surga Mistik, Saudara Zuo melihat kerugian besar kami dan memberi kami 1.000.000 batu ini, mengatakan mereka memiliki lebih banyak energi spiritual daripada batu roh biasa. Mereka harus membantu kami mengumpulkan banyak ahli dalam waktu singkat dan mengganti kerugian kami. Saya tidak yakin apa yang dia maksud saat itu, meskipun mereka pasti memiliki kegunaan yang baik. Kami baru saja menempatkan mereka semua di sini di bunker selama beberapa hari dan sudah memiliki beberapa tetua Radiant Stage yang memasuki Ethereal Stage. Menggunakannya untuk susunan, mereka juga sedikit meningkatkan kekuatannya. 1.000.000. Petik 1. Wajah berkedut, Demon yang meraih tangan Luo Yunhai, tersentuh hingga menangis. "Kepala klan Luo, kami akan mengikutimu. Saya bertaruh hanya Double Dragon Manor yang memiliki begitu banyak batu suci di tanah barat. Tidak ada sekte superior 3 yang bisa mendekati. Dengan sumber daya ini, kekuatan kita akan meningkat semakin tinggi." Sialan Zuo Fan itu, dia berbohong kepada kami, mengeluh tentang kemiskinannya, pelit itu, ketika dia bisa mengambil begitu banyak. Jika aku tahu, apa gunanya pergi ke Double Dragon Gathering? Yang lainnya mengangguk, lalu mereka berkerumun di sekitar Luo Yunhai, menyatakan kesetiaan seumur hidup mereka kepada klan Luo. Luo Yunhai mengangguk secara refleks, masih kaget. Apakah pernak-pernik ini begitu menarik? Melihat mereka begitu bersemangat, dua sosok meninggalkan bunker dalam diam. Mereka menatap matahari terbenam dengan sedih. Suanger memperhatikan kesedihannya dan berkata, "Jangan khawatir, Saudari Yuncang, dengan begitu banyak batu suci, Saudara Zuo akan membalas dendam." "Apa gunanya? Itu tidak akan membuatnya kembali." Merobek, mata kosong Luo Yuncang memantulkan senja yang memudar. Di kediaman naga ganda, Chu Qingcheng dan kedua gadis itu menyaksikan matahari yang sama, mata mereka dipenuhi keengganan. Langkah kaki terdengar saat Wu Qingqiu datang dari belakang. "Nona Chu, apakah Anda tidak puas dengan metode Double Dragon Manor? Siapa di sini yang bukan? Kematian Brother Zuo tidak adil, tetapi kita juga harus mempertimbangkan pendirian Double Dragon Manor. Ini melibatkan 4 sekte. Lalu ada berita buruk dari Tanah Timur dan kerusuhan mereka. Yang Mulia tidak punya pilihan selain menyelesaikan Tanah Barat terlebih dahulu." Mengertakkan giginya, Chu Qingcheng tidak mengatakan apa-apa, matanya kabur karena air mata kebencian. 794. Ses. Di ruang gelap gulita, nyala api keemasan berkobar. Itu tumbuh dan tumbuh, mengambil bentuk naga sepanjang 1 mil, memberi sedikit cahaya ke tempat gelap ini. Mengaum. Raungan drakonik datang dari api emas dan melihat ke bawah pada manusia kecil, hanya 2 dari mereka. Seseorang berdiri di sana dengan sangat hormat dan sedikit membungkuk, Yelin. Yang lainnya adalah mayat sedingin es, ditutupi luka menganga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat mayat itu, naga itu bergemuruh. "Apakah dia yang kamu bicarakan?" "Ya Tuan, aku telah membawanya." Yelin membungkuk. Menyipitkan mata, naga api itu mengukurnya. "Kamu benar-benar ganas. Aku hanya memintamu untuk membawanya dan menggunakan Dragon Breath Pill jika perlu untuk memperingatkannya, untuk tidak muncul di sini dengan dia dipukuli begitu parah sehingga tidak ada nafas dalam dirinya. Apakah ini balas dendam untuk yang terakhir kali? Tapi jika dia yang kau ceritakan padaku, kenapa dia begitu mudah terluka? Dan kamu benar-benar tidak terluka, tidak seperti terakhir kali dibawa ke sini dari pertemuan naga ganda." "Tuan, apakah saya sangat picik?" Yelin menghela nafas. "Aku bertarung di pertemuan naga ganda dengan namaku sebagai pewaris binatang suci. Kerugian adalah kerugian, mengapa berpikiran sempit tentang hal itu? Lagi pula, karena aku sudah kalah sekali, aku tidak tega melawannya lagi." Mata drakonik besar itu bergetar, menunggu penjelasannya. Yelin membungkuk. "Tuan, ketika saya bergegas, dia sudah dikelilingi oleh ratusan orang Sekte Adil Universal. Saya telah menggunakan pil nafas naga tuan yang diberikan kepada saya untuk menyingkirkan mereka lalu membawa setengah mayat ini ke sini. Aku mengerti, dia telah diserang." Naga api itu melihat ke bawah dan menjadi heran. Siapa sebenarnya tuannya? Dia memiliki terlalu banyak warisan. Banyak dari mereka termasuk tokoh-tokoh yang mencengangkan, tidak kalah terkenalnya dengan saya.
Ye Lin mengangguk. Ya, Tuan, ketika saya melawannya, saya juga merasa warisannya rumit, tidak hanya dari satu orang. Tetapi bahkan melawan kekuatannya yang kacau dan tidak lengkap, saya masih kalah. Saya telah mempermalukan Tuan. Tidak, jika kamu kalah dari orang lain, saat itulah kamu akan mempermalukanku. Tapi kalah darinya adalah hal yang wajar. Wajah naga api itu serius. Terkejut, Ye Lin bertanya-tanya. Mengapa master yang selalu kompetitif tiba-tiba menjadi lunak? Dia benar-benar mengakui muridnya lebih lemah dari yang lain. Naga api berkata, Ye Lin, kamu pasti pernah mendengarku memberitahumu tentang 10 penguasa kuno dan kami 5 binatang suci yang agung, dengan banyak makhluk kuat lainnya di domain suci. Mengangguk, Ye Lin berkedip, menunggunya melanjutkan. Sekarang saya akan berbagi dengan Anda sumber warisannya. Cakar drakonik bersiul di udara dan menunjuk ke lengan kanan Zuo Fan. Lengan ini berasal dari Soaring Kilin, bagian dari binatang suci asli yang lahir dari kekacauan utama. Ini pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Anda yang telah diubah menjadi antara manusia dan binatang. Jika dia tahu cara menggunakannya, satu kepalan tangan akan bisa membuatmu terluka parah. Paling-paling, hanya 3 pukulan yang bisa kamu terima. Ses. Ye Lin tersentak kaget, menatap tajam ke lengan itu. Dia mengira Zuo Fan dan dia adalah pewaris binatang suci yang sama, tubuh mereka diubah oleh binatang suci. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia memiliki bagian binatang suci yang nyata pada dirinya. Tidak ada perbandingan. Petik 1. Ye Lin menghela nafas, merasa sedih. Namun, bagaimana mungkin binatang suci memberikan tubuh mereka kepada manusia? Ketika penolakan terjadi, itu akan merenggut nyawanya. Mungkinkah penelitian Nine Serenities sukses? Mengabaikan pandangan muram muridnya, naga api itu mengerutkan kening. Sudah cukup, dia adalah penerus 9 ketenangan. Hanya orang tua aneh itu yang bisa menggunakan metode bengkok dan keterlaluan seperti itu. Ye Lin berteriak, yang terkuat ketiga dari 10 penguasa kuno, penguasa 9 ketenangan. Ya, saya memperhatikan kekhasan Yuan Qi-nya di dantiannya dan menemukan bahwa itu adalah perpaduan dari ribuan hal. Saya pernah mendengar bahwa 9 ketenangan memahami keterampilan yang dapat bersaing dengan mata Void penguasa surgawi, yang kompatibel dengan segala jenis konstitusi. Sekarang saya melihatnya, metode kultivasi memang telah diwariskan. Naga api itu mengangguk, karena inilah tubuhnya dapat memiliki begitu banyak kekuatan berbeda tanpa bentrok. Terutama kekuatan kita, 5 binatang suci yang agung. Faulting Kunpeng's Chaos Flame menyatu dengan roh, Soaring Kilins Maha Kuasa Daging, Thunder Phoenix Berserk Purple Lightning membbanjiri pembuluh darahnya, semua berbaring diam. Jika itu orang lain, ketiganya saja sudah akan menghabisinya jika mereka bentrok. Apa? Ye Lin terkejut, maksudmu dia memiliki 3 kekuatan binatang suci yang agung? Dia juga merasakannya saat melawan Zuo Fan, tetapi mendengar tuannya memastikan itu masih mengejutkan. Seseorang akan sangat bangga memilikinya, namun orang ini bangun dan memiliki 3 dari mereka. Lagi pula, hajingan beruntung macam apa dia? Dia lebih suka percaya bahwa Zuo Fan hanyalah pewaris binatang suci, dengan 2 lainnya datang entah dari mana tetapi harus dikembalikan. Pilihan lainnya benar-benar gila. 3 kekuatan binatang suci. Kamu masih tidak tahu. Petik 1. Naga api mengejek, menggerakkan cakar tajam untuk melepaskan kelopak mata emas kanan Zuo Fan. Ye Lin, lihat di sini. Ingat itu, mata kekosongan surgawi yang terkuat di wilayah suci, penguasa surgawi. Dia juga yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh binatang suci. Mata berkedut, Ye Lin kewalahan. Pengganti Heavenly Sovereign. Tepat, sambil melebarkan moncongnya, mata naga api itu berkilat dengan kebencian. Tapi baginya untuk memiliki keterampilan penguasa surgawi, itu pasti karena dia tidak berhubungan dengannya, alih-alih mendapatkan harta yang dicuri Kilin. Penguasa surgawi akan sangat kesal mengetahui keahliannya yang berharga bocor, hahaha. Naga api terkekeh, membayangkan ekspresi kemarahan di wajah penguasa surgawi. Ye Lin berseru kaget, 3 binatang suci yang agung, 2 penguasa. Itu 5 puncak warisan. Siapa dia? Tidak masalah, karena pada akhirnya dia adalah pemenang yang sangat beruntung. Naga api itu mengangkat alis. Juga, Ye Lin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu tapi jangan cemburu. Dia tidak hanya punya 5, tapi 1 lagi. Naga api menunjuk ke perut Zuo Fan. Wosh! Sebuah cahaya menyala dan bayi darah berubah menjadi pedang iblis, di bawah panas api yang luar biasa dan kekuatan naga api. Pedang iblis bergetar, lalu kembali ke tubuh Zuo Fan. Ye Lin bingung. Tuan, apakah itu pedang? Tidak, roh. Petik 1. Naga api itu berkata, ada desas-desus tentang Patriark Blood Demon yang kuceritakan padamu. Dia hanya berada di tahap Saint namun memurnikan bayi darah yang tidak ada seorang pun di tahap Sovereign yang berani mengacaukannya. Namun setelah dia meninggal, keahliannya hilang. Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu di sini, ditambahkan ke senjata suci untuk menjadi roh pedang.
Hahaha, kekuatan yang dimiliki bayi darah saat mencapai Saint Stage saat menggunakan senjata suci tidak akan terpikirkan. Saya yakin itu dapat dengan mudah mengirimkan penguasa rata-rata. Naga api itu tertawa, matanya termenung. Yelin memandang Zuo Fan dengan tatapan rumit. 6 warisan puncak, sekarang ini adalah favorit surga. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan dia, ketika saya hanya punya satu? Ahehem, mendapatkan warisanku adalah puncak kehidupan siapapun. Lagi pula, apa gunanya memiliki begitu banyak? Tidak dapat mencapai puncaknya masih akan membuat Anda dipukuli. Naga api itu memarahi. Yelin menyeringai, dan jika dia melatih mereka? Baiklah. Naga api itu menghela nafas. Kalau begitu dia tidak akan bisa dihentikan. Yelin berdiri di sana tertegun. Tapi kemudian, naga api itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Keterampilan pamungkas penguasa dan kemampuan binatang suci muncul setelah jutaan tahun. Untuk menguasai mereka semua tidak mungkin. Lebih baik jika Anda tetap dengan milik saya, di jalur naga api, daripada menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Dan Anda juga tidak memiliki warisan Nine Serenities Sovereign dan tidak setuju untuk memiliki begitu banyak kekuatan. Kamu hanya akan mati. Kecewa, namun Yelin masih mengangguk pada akhirnya, lalu dia memandang rendah Zuo Fan. Tuan, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, hancur. Tapi jiwanya mungkin bisa diselamatkan. Hahaha, jiwanya berada di bawah perlindungan Chaos Flame dan harus pulih sendiri. Tapi terluka seperti dia, hanya jika aku memicunya. Adapun tubuhnya, itu belum hancur. Dia meminta Blood Infant melindunginya. Itu memegang sumber kehidupan. Selama Blood Infant ada, tubuhnya tidak akan pernah mati. Tubuhnya yang rusak parah perlu diperbaiki, itu saja. Naga api mendesis saat dia merobek sisik emas, meletakkannya di atas tubuh Zuo Fan. Kemudian api keemasan yang menghanguskan menelannya, membakar semakin panas. 795. Penyulingan api emas, Decimating Dragon Scaly Armor. Mata menyipit, Yelin menyaksikan tontonan yang akrab untuk waktu yang lama. Itu adalah cara yang sama dia diselamatkan saat itu. Tuan, Anda menggunakan reverse sekali Anda lagi dan Decimating Golden Flame untuk memurnikan tubuhnya. Bukankah itu berarti dia akan sama sepertiku? Kenapa, cemburu? Tidak pernah sekalipun mempertimbangkan pendapat muridnya, naga api itu mengangguk. Wajah Yelin berkedut dan menghela nafas. Itu akan memberinya warisan puncak ketujuh. The Decimating Golden Flame yang hanya saya miliki sekarang dia memilikinya sementara saya tidak memiliki apa yang dia miliki. Sulit untuk merasa nyaman, Tuan. Bocah busuk, apa yang harus diresahkan? Naga api menyeringai. Bisakah kamu melakukan apa yang aku suruh kamu lakukan sendiri? Haha, aku tahu betapa mustahilnya itu. Karena spesimen yang begitu sempurna dan langka datang, semangat yang sama juga, saya pasti akan menggunakan segalanya untuk menyelamatkannya, untuk memperkuatnya sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Alis Yelin berkedut. Kebaikan. Ya, saudara. Mata naga api berkilat dan menunjukkan seringai jahat. Mata besar itu tidak pernah lepas dari bola api di bawah. 9 ketenangan. Di daerah berkabut, bayangan kesepian melayang bingung. Siapa itu? Apa yang kamu panggil? Pertanyaannya tidak terjawab, suara-suara datang dan pergi, menunjukkan nama Nine Serenities terus-menerus. Bayangan itu bertanya lagi, tapi tidak ada jawaban yang diberikan. Dia memilih untuk mengabaikan mereka, hanya mengambang di sana di tempat terpencil ini. Tiba-tiba, sosok tua berdiri di hadapannya, dengan pakaian sehitam malam. Pria tua itu menjauh darinya. Bayangan itu terlihat aneh ketika dia bertanya, "Siapa kamu?" Pria tua itu selalu diam, mengabaikannya seperti suara-suara itu. Itu hanya melayang ke depan. Petik 1. Tunggu. Kemudian lelaki tua itu berbicara. Maju adalah hal yang luar biasa. Jika Anda melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Sambil mengerutkan kening, bayangan itu bertanya, "Apa yang luar biasa ini? Tempat di mana semangatmu memudar?" Orang tua itu menjawab. Melihat sekeliling, dia tidak melihat apa-apa selain kabut, tanpa jalan setapak. Tapi ketika dia melihat ke depan, ada kegelapan pekat. Kemana aku harus pergi? Orang tua itu berhenti, tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya menghela nafas. Tunggu di sini. Oh, bayangan itu mengangguk, berdiri di sana seperti anak yang baik. Di depan gelap gulita dan di belakang gelap gulita. Di sekelilingnya tidak ada apa-apa yang berputar-putar, hanya dia dan lelaki tua itu yang berdiri di sini. 9 ketenangan, kami telah menunggu kepulanganmu. Panggilan keluar datang sekali lagi. Orang tua itu gemetar. Bayangan itu bertanya, apakah mereka memanggil untukmu? Ya, kenapa kamu tidak menjawabnya? Mereka tidak bisa mendengar saya, mereka juga tidak berani berbicara kembali. Punggung lelaki tua itu sedikit bergetar dan menghela nafas. Saya telah berjanji sesuatu yang gagal saya lakukan dan tidak dapat kembali.
Bayangan itu melihat sekeliling, pada kabut tak berujung tanpa ada jalan yang terlihat. Ya, tidak ada jalan kembali tanpa jalan. Kecuali titik bayangan di kegelapan pekat di depan. Kamu pergi ke sana. Tapi begitu aku melakukannya, aku tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah kembali. Orang tua itu menghela nafas. Saya masih ingin kembali. Aku tidak pernah bisa maju. Bayangan itu mengangguk setelah jeda lalu melayang ke depan. Saat dia pergi, kegelapan pekat merayap di belakangnya, menghentikan langkah mundurnya. Petik 1. Orang tua itu berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi? Tapi ini satu-satunya cara." Sambil gemetar, bayangan itu menatap lelaki tua itu, bingung. Pria tua itu menggigil, seolah takut. Bayangan itu terus maju. "Tunggu sebentar." Pria tua itu menangis. "Sebelum kamu pergi, keberatan menjawab pertanyaan saya." "Pertanyaan apa? Siapa kamu?" Terkejut, bayangan itu mengerutkan kening untuk waktu yang lama lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Siapa saya?" "Berjanjilah padaku, sebelum kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu tidak bisa maju." Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Bayangan itu menggaruk kepalanya dan mengangguk. Tapi kemudian dia bingung lagi saat dia melangkah maju tanpa sadar. "Siapa saya? Siapa saya? Aku telah mengecewakan kalian semua. Saya tidak bisa kembali." Pria tua itu menghela nafas dan gemetar. "Semangat saya hampir tidak bertahan. Saking lemahnya, saya bahkan tidak ingat nama saya. Haha, aku ingin pergi bersamanya." "Siapa saya?" Bayangan itu melewati lelaki tua itu dan gagal menyadari bahwa lelaki tua itu sedang berjalan di sisinya, semakin dalam ke dalam jurang. Kemudian, di dunia yang berkabut ini, cahaya yang menyilaukan menyala. Sebuah bola besar api emas bersinar. Itu memancarkan cahayanya ke atas bayangan, memperlihatkan wajah yang sangat familiar. Petik 1. Seolah setuju, api biru menyala di dahinya, segera menutupi seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi api biru berbentuk manusia. "Siapa saya?" Mata bayangan itu kabur saat bergumam. Tapi saat api biru menyebar ke matanya, dia terbangun sambil berteriak. Aku Zuofan, Kaisar Iblis Zuofan." Seperti sumpah, teriakan itu menghalau jurang, membuat kegelapan pekat yang merambah memudar. Kegelapan memudar dan digantikan oleh cahaya yang mulia dan bersemangat. Zuofan sekarang melayang ke arah api emas, tetapi sebelum dia menyatu dengan mereka, dia menoleh untuk melihat lelaki tua yang menghilang dari cahaya. "Siapa kamu?" teriak Zuofan. Pria tua itu tidak lagi terlihat, tetapi saat Zuofan memasuki api emas, suara pria tua itu sampai padanya. "Kita akan bertemu lagi, di ambang kematian, atau saat kita mencapai Dao, hahaha." Boom! Dengan ledakan besar, titik api terbang kemana-mana dan Zuofan keluar darinya dengan sinar keemasan di matanya, penuh dengan api. Tubuhnya diselimuti sisik emas yang mengeluarkan panas terik, mampu melelehkan apapun. "Kamu akhirnya kembali, nak." Zuofan masih keluar dari semua yang terjadi ketika dia mendengar suara gemuruh. Dia menoleh dengan kaget dan melihat kepala naga besar menatapnya dengan tatapan menakutkan. Api keemasan membakar begitu panas sehingga membelokkan ruang di sekitarnya. Zuofan berteriak, "Salah satu dari 5 binatang suci agung, leluhur naga penghancur. Apakah saya berada di jurang neraka?" "Hehehe, benar kamu. Ini domain saya, selamat datang." Nenek moyang naga mengeluarkan gelombang udara panas, memaksa Zuofan mundur. Petik 1. Zuofan bingung. "Apa yang saya lakukan di sini?" Yelin membaca pikirannya. "Aku membawakanmu. Ketika Anda melawan pengepungan Sekte Universal Rites, Anda berada di akhir hidup Anda, jiwa dan tubuh Anda akan menjadi dingin. Hanya Tuanku yang bisa menyelamatkanmu. Itu sebabnya aku membawamu ke sini." "Yelin." Alis Zuofan bergetar. Zuofan merenung lalu berteriak. "Bagaimana dengan gadis-gadis itu? Bagaimana mereka?" Yelin mengangkat alis. "Sejak kapan kamu peduli dengan orang lain? Katakan saja padaku, apakah mereka baik-baik saja?" "Mereka baik-baik saja. Ketika saya tiba, hanya Anda yang bertarung, menghalangi ratusan orang dari Sekte Universal Rites. Aku membantumu dan membunuh mereka semua. Seharusnya tidak ada pengejar." "Bagus, itu bagus." Meringankan napas yang ditahannya, Zuofan merasa lega. Dalam tekadnya yang gigih untuk bertahan selama 3 hari, kesadarannya telah memudar di beberapa titik. Seseorang bahkan mungkin telah memutuskan dia mati. Tapi dia melanjutkan, bertahan pada nafas terakhir itu. Itulah yang membuatnya berjuang begitu lama, sementara dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi atau apakah gadis-gadis itu berhasil lolos. Leluhur naga penghancur bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nak, apakah orang-orang itu ada hubungannya denganmu?" Leluhur naga, istriku bersama mereka." Zuofan membungkuk, tahu bagaimana membersihkan tindakannya di depan keberadaan yang maha kuasa. Jawabannya membuat naga itu mendengus, melebarkan lubang hidungnya.
Perhatikan peringatanku. Putuskan semua ikatan dengan mereka. Anda bahkan tidak sadar Anda tenggelam begitu dalam karena mereka. Jika Anda benar-benar peduli dengan istri Anda, jauhi dia. Apa? Zuo Fan berdiri di sana dengan kaget. 796. Melirik Zuo Fan yang tercengang, leluhur naga menoleh ke Yelin. Tinggalkan kami, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan anak itu. Naga itu kemudian mencakar udara. Mengikuti gelombang panas, ruang itu robek, menampakkan pemandangan yang luar biasa di sisi lain. Yelin menatap Zuo Fan yang bingung lalu membungkuk dan pergi. Air mata tersegel di belakangnya dan area ini sekali lagi menjadi neraka yang membakar. Hanya apa yang terjadi? Bagaimana apanya? Alis Zuo Fan bergetar dan dia merasa tidak nyaman. Nenek moyang naga telah menyentuh ketakutan terbesarnya. Naga itu berteriak, "Sebelum saya menjawab, kamu harus jujur dulu kepada saya. Siapa kamu? Mengapa Anda memiliki begitu banyak warisan hebat meskipun masih sangat muda?" Zuo Fan tidak menjawab. Itu adalah rahasia terbesarnya, dan bukan sesuatu yang bisa dibagikan. Bicaralah, atau suatu hari kamu akan menyesal. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Raungan leluhur naga memberi peringatan keras. Mendesah, Zuo Fan merasa tidak berdaya. Dia telah kehilangan semua alasan dalam negosiasi ini. Bukannya itu sangat penting. Kunpeng telah membuatnya menjelaskan tentang dirinya sendiri dan sekarang berbicara dengan leluhur naga ini tidak akan banyak perbedaan. Petik 1. Dia ingin tahu mengapa leluhur naga ingin dia terlepas dari yang lain, terutama Qin Cheng. Jadi dia mulai merinci dua kehidupannya, memastikan untuk memasukkan pertemuannya dengan Kunpeng dan permintaannya untuk menemukan binatang suci lainnya. Nenek moyang naga tertegun. Dia menghela nafas. "Nak, kamu benar-benar sesuatu yang memiliki keadaan aneh seperti itu. Anda harus tahu bahwa salah satu dari warisan itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi orang lain. Namun Anda mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri, hahaha. Selamat, terutama pada seni meragukan Nine Serenities, memungkinkan Anda untuk kembali dengan dendam. Bahkan aku harus menunjukkan kekagumanku pada keterampilan seperti itu." Zuo Fan terkekeh dan mengangguk, merasakan hal yang sama terhadap penelitian Nine Serenities Sovereign. Namun, leluhur naga mengubah nada suaranya, rahangnya menyeringai dengan seringai buas. "Nak, meskipun kamu beruntung, kamu gagal saat kamu sangat membutuhkannya. Anda telah dimiliki oleh Old Kunpeng dan sekarang Anda terjebak bersama kami. Hidup Anda ditakdirkan untuk dihabiskan dalam ketakutan, di bawah keputusasaan yang terus-menerus, hidup Anda mungkin akan berakhir pada saat berikutnya." Hati Zuo Fan bergetar karena terkejut. Dari mana asalnya? Zaman kuno. Sambil menghela nafas panjang, leluhur naga melepaskan gelombang panas dan tubuhnya yang berapi-api bergetar. Saat dia menatap ke langit, dia menabrak sosok yang kesepian. Di masa kekacauan awal, ketika langit dan bumi mulai terbentuk, kita dilahirkan, diberkahi dengan 5 kemampuan primal. Kemanapun kami pergi, binatang buas melihat kami sebagai raja dan manusia tidak dapat mencapai level kami. Tapi kami, 5 binatang suci yang agung, hanya memiliki ketertarikan satu sama lain, untuk berduel dan menetap sekali dan untuk selamanya yang memiliki kekuasaan tertinggi atas dunia ini. Perkelahian itu tidak ada habisnya. Pengabaian terhadap manusia begitu parah, kami melihat mereka hanya sebagai makanan ringan. Begitulah cara kami menghabiskan beberapa juta tahun berikutnya, selalu berjuang dan tidak pernah menang, tidak dapat memilih satu penguasa. Kunpeng, kakek tua, mungkin api kekacauannya yang lembut mampu menyelaraskan yin dan yang ada hubungannya dengan itu, licik dan licik. Ini membuatnya dilihat sebagai teman oleh 4 binatang suci lainnya dari mediasi konflik kami yang terus-menerus. Tapi dia jauh dari layak untuk menjadi pemimpin kami 5 binatang suci yang besar. Tak satu pun dari kami yang lebih lemah dari yang lain sejak awal. Petik 1. Zuo Fan mengangguk. Binatang suci tidak jauh berbeda dari binatang buas. Kecuali dipukuli hingga tunduk, itu tidak akan mendengarkan. Berkhotbah dan berbicara halus tidak ada gunanya. Tetapi, nenek moyang naga melanjutkan. Suatu hari, di luar pengetahuan kami, hari-hari tanpa beban kami berakhir. Manusia yang sangat kita abaikan terungkap memiliki 10 anggota yang kuat. Mereka memiliki wawasan mendalam tentang cara kerja dunia, menciptakan seni yang luar biasa, seni yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan kita. Sampai-sampai 3 besar mampu mengalahkan kami. 10 ini kemudian menjadi 10 penguasa kuno. Kekuatan mereka disebut 10 jalan menuju surga. Mereka dapat menghancurkan dunia dan merebut semuanya. Di bawah bimbingan mereka, umat manusia mulai memahami Dao, mulai berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Pakar yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkenal sementara supremasi binatang suci di dunia mulai berkurang. Mereka diusir kembali ke hutan dan pegunungan. Baru pada saat itulah kami menyadari bahwa surga tidak memihak. Meskipun kekuatan kami luar biasa, kecerdasan kami tidak. Baik itu binatang suci atau binatang spiritual, tidak ada yang bisa memahami misteri hati, menghalangi kemajuan kita.
Kemanusiaan lemah, tapi juga sangat tajam, dengan kesempatan untuk naik ke atas. Terutama 10 itu, mereka telah menjadi puncak kekuatan dunia ini. Nenek moyang naga menghela nafas. Ngomong-ngomong, nak, bukankah kamu juga memiliki darah bayi patriark darah iblis di dalam dirimu? Itu adalah kekuatan pinjaman, sesuatu yang tidak akan pernah membawa Anda ke puncak. Apakah Anda tahu mengapa patriark Blood Demon terjebak di Saint Stage dan Sovereign menghindarinya? Bukankah itu karena dia pamer dan akhirnya terbunuh sebelum mencapai Sovereign Stage? Zuo Fan bertanya. Nenek moyang naga menertawakan jawabannya, mengejek. Bahkan kamu mempercayai rumor, nak. Seorang ahli yang luar biasa akan menghargai hidupnya semakin tinggi dia naik. Dengan bagaimana kultivasi membutuhkan waktu lama untuk maju, siapa yang akan pamer? Mengetahui dia berada di Saint Stage, tidak peduli seberapa kuat, dia akan bunuh diri melawan penguasa. Terkejut, Zuo Fan merenung sedikit sebelum mengangguk. Benar, jika aku menggantikan Patriark Blood Demon, mencapai Sovereign Stage adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada melenturkan. Lalu mengapa? Petik 1. Nenek moyang naga berbicara. 10 jalan ke surga terbatas dan semuanya diperhitungkan. Untuk satu naik, yang lain harus jatuh. Inilah mengapa Patriark Blood Demon selalu hidup gelisah, menantang penguasa, yang akhirnya menjadi kejatuhannya juga. Sebagai mantan kaisar iblis dari domain suci, Anda harus memiliki wawasan yang lebih luas. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa semua seni dan keterampilan di dunia berakar dari 10 jalan ini? Gemetar, Zuo Fan dalam keadaan shock. Itu berarti. Tepat, mata leluhur naga berkilat. Selama 10 penguasa hidup, bahkan jika manusia berkultivasi, itu tidak akan pernah mencapai yang lebih tinggi. Ini adalah konstanta dunia, ini keseimbangan. Ini membatasi jumlah ahli tertinggi pada satu waktu untuk mempertahankannya. 10 jalan menuju surga seimbang. Itu sebabnya seseorang hanya bisa bangkit ketika yang lain jatuh. Semuanya berputar di sekitar mereka. Tertegun, Zuo Fan mengepalkan tinjunya sebagai penyangkalan. Bukankah itu berarti semua kultivator terjebak di Saint Stage? Belum tentu. Leluhur naga menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, jika yang satu jatuh, yang lain akan bangkit. Umat manusia berkultivasi untuk memahami Dao, hingga mencapai puncak dan melihat sifat dunia. Hanya wawasan kebanyakan kultivator yang sejalan dengan 10 jalan, sehingga memotong masa depan Anda. Tetapi dengan mendapatkan wawasan di jalur di luar 10 ini, maka Anda akan menjadi penguasa yang sepenuhnya matang dengan hak Anda sendiri. Kemudian, seperti yang diinginkan surga, dengan munculnya yang satu, yang lain harus jatuh. Ketika Patriark Blood Demon menantang para penguasa, dia melakukannya dengan keyakinan bahwa jalur darahnya berada di luar jalur mereka, sebuah jalur baru yang memungkinkannya untuk melengsarkan salah satu dari 10 penguasa. Dia keliru, malang, karena darah, tidak, jalur darah iblis jatuh di bawah jalur 9 kedamaian. Ini mengikatnya ke Saint Stage selama sisa hidupnya. Bayi darahnya luar biasa, ya, tapi itu hanya keterampilan, sementara kultivasinya tidak pernah bisa mencapai puncak kekuatan yang dinikmati 10 penguasa. Zuo Fan mengangguk. Petik 1. Ini menjelaskan mengapa setelah bertahun-tahun, tidak ada penguasa lain yang muncul selain 10 penguasa kuno. Persyaratannya terlalu tinggi. Bahkan jika 10 penguasa tidak ada di sana, pertama-tama seseorang harus memahami jalan mereka untuk menjadi patriarknya sebelum naik ke tahap penguasa. Di dunia yang berjasa seperti ini, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi seperti itu. Tuanku, Penatua Yuan, memiliki peluang tinggi untuk memahami jalan hati. Sayang sekali bakatnya kurang, menghambat tahap kultivasinya meskipun wawasannya mendalam. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jalan menuju Sovereign Stage sangat sulit. Nenek moyang naga memandangnya dengan keras lalu tersenyum. Hahaha, nak, menurutmu itu sulit. Salah lagi, bagi kami, 5 binatang suci agung dan 10 penguasa, panggung penguasa adalah masa lalu. Apa yang benar-benar kita semua pedulikan adalah bahwa bahkan di tahap berdaulat, kita semua hanyalah mainan dunia, di bawah ancaman terus-menerus dan tidak mampu mendominasi dunia dalam arti yang sebenarnya. 10 jalan menuju surga mungkin terlihat kokoh, tetapi bukannya tanpa bahaya. Mereka terancam diganti. Itu sebabnya kami ingin berjuang untuk tahap yang lebih tinggi. Inilah yang membawa rangkaian acara hebat berikutnya. Itu bahkan termasuk takdirmu. Gemetar, ekspresi Zuo Fan menjadi berat saat dia mengerutkan kening, menunggu penjelasan. 797. Umat manusia berfokus pada wawasan. Untuk maju, mereka harus melalui tahapan. Binatang suci mengandalkan kekuatan dan perlu mengumpulkan kekuatan yang lebih besar untuk maju. Ini akhirnya menjadi akar dari perang paling mengerikan sepanjang masa. Mata leluhur naga bersinar saat dia menggertakkan taringnya, menunjukkan haus darahnya. Semua manusia mencari cara untuk maju, hampir tidak ada yang berhasil. Tapi 2 sovereign dan 1 bis punya ide sendiri.
Mereka adalah penguasa surgawi terkuat, 9 ketenangan yang paling licik, dan kakek tua Kunpeng yang paling tidak bermoral. Jika bukan karena dia, Thunder Phoenix tidak akan pernah menderita begitu banyak akibat pukulan berbahaya dari Heavenly Sovereign. Hati Zuofan bergetar. Penguasa surgawi melukai Thunder Phoenix. Bagaimana lagi menurutmu mata emas petir ungu itu muncul? Decimating Dragon Ancestor mengejek. Masing-masing dari ketiganya memiliki caranya sendiri untuk mengatasi Sovereign Stage. Penguasa surgawi ingin melakukannya melalui Divine Eye of the Void yang berisi segalanya. Dengan memegang semua yang ditawarkan dunia, dia akan menjadi penguasa tertinggi. 9 Serenities Sovereign merenungkan bahwa semua hal memiliki sumber yang sama, Dao dunia. Dengan menggunakan kekuatan dunia, bukankah Anda akan memiliki semuanya? Melalui pemahaman mereka sendiri, masing-masing memerintah. Zuofan bergetar dan mengangguk. Ini pasti sumber seni transformasi iblis. Sayang 9 Serenities Sovereign tidak pernah mendapat kesempatan untuk melatihnya, karena hilang. Adapun Kunpeng, nenek moyang naga menjadi marah, cakarnya yang terbakar mengayun-ayunkan. Dia sebenarnya ingin mencuri kekuatan 4 binatang suci besar kita. Dengan cara mengembalikan mereka ke kekacauan utama, dia akan melampaui binatang suci dan mencapai tingkat tertinggi. Apa? Menggabungkan 5 kekuatan binatang suci yang agung. Zuofan terkejut. Memikirkannya, dia telah mempertimbangkannya juga di beberapa titik. Tapi dia bukan yang pertama, Kunpeng yang menemukannya di zaman kuno. Petik 1. Jika dia belum menggabungkan keempatnya, Zuofan akan menyebut Kunpeng sebagai orang gila. 5 kekuatan ekstrim saling bentrok. Ini akan menjadi keajaiban jika Anda masih ada untuk menceritakan kisah itu. Tapi setelah melalui proses pendahuluan itu, dia tahu bahwa hasilnya akan melampaui kekuatan 5 binatang suci. Begitu banyak, itu di alam lain. Sementara niat Kunpeng paling meragukan, jalan ini menjanjikan. Adapun kesuksesan, semuanya tergantung pada bagaimana dia menangani kekuatan ini. Nenek moyang naga melanjutkan dengan nada gelap. Sejak 10 penguasa muncul, kita tidak bisa lagi mengabaikan kemanusiaan. Tetapi manusia itu penipu, tidak seperti makhluk spiritual yang jujur. Untuk berhubungan dengan 10 penguasa, kami memilih binatang suci yang paling fasih di antara kami, Kunpeng. Kami tidak mungkin mengetahui Kunpeng licik yang hanya menengahi konflik kami telah dirusak oleh pikiran manusia yang bengkok. Untuk menguji apakah 5 kekuatan dapat digabungkan, dia menciptakan World Cruising Array yang dapat digunakan oleh 5 binatang buas. Dia datang kepada kami dengan berbohong itu untuk melawan 10 penguasa. Pada hari susunan itu digunakan, tidak peduli seberapa kuat kelima kekuatan itu, tidak ada tanda-tanda bergabung bersama. Kecewa, dia mengira kekuatan itu masih ada di dalam diri kita masing-masing dan itulah mengapa mereka tidak dapat menyatu dengan benar. Jadi dia mencari bantuan penguasa surgawi. Korban pertama adalah Thunder Phoenix. Itu berarti Sanzi muda dalam bahaya besar. Zuofan panik. Dia sangat meragukan Kunpeng sejak awal, tetapi karena sejauh ini dia tidak melakukan apa-apa, dia lengah. Tapi mendengar gol Kunpeng dari leluhur naga, membiarkan Gu Santong bertanggung jawab seperti menyerahkannya di atas piring perak. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, orang tua itu tidak akan menyentuh anak itu. Dia masih tumbuh. Semua kekuatan di dunia seimbang. Kilin kecil tidak akan mengurangi porsi makannya sejak awal. Ini terlalu dini untuk rencananya. Selain itu, dia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapainya. Mengangguk, Zuofan menghela nafas berat. Tapi meski begitu, dia masih khawatir meninggalkan Sanzi muda dengan kakek tua itu. Petik 1. Terutama karena dia melukis gambar yang bagus ketika dia memintamu untuk datang menyelamatkan kami. Jelas bagi semua orang bahwa dengan Divine Eye of the Void Anda yang belum dewasa, tidak akan ada penyelamatan. Maknanya adalah untuk berdamai karena kita semua memiliki musuh yang sama. Penguasa surgawi. Jantung Zuofan berdebar kencang. Suasana hati leluhur naga berat. Ya, ketika dia bersekutu dengan penguasa langit, itu adalah kesalahan terburuk dalam hidupnya. Ambisi penguasa surgawi jauh lebih besar. Setelah mencuri Berserk Purple Lightning dari Thunder Phoenix, dia berbalik. Penguasa surgawi adalah orang yang sombong, menganggap semua orang di bawahnya, bahkan kita, binatang suci. Tapi dia takut akan kekuatan kita. Terutama Thunder Phoenix, yang dikenal sebagai kekuatan destruktif dari kekuatan mentah, yang paling mengerikan dari kelimanya. Jika dia mengambil petir ungu untuk dirinya sendiri, maka tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari Divine Eye of the Void miliknya. Dia bekerja dengan Kunpeng, tapi hanya untuk menguji batas kemampuannya. Begitu dia menilai mereka, dia mulai mengerjakan rencananya yang sebenarnya, yang mencakup semua makhluk hidup. Apa itu? Zuofan bertanya bahkan ketika pikirannya membuat beberapa tebakan. Dengan mencibir, leluhur naga berkata, sebagai pewaris mata kehampaan surgawi, kamu masih belum mengetahui kekuatannya. Dunia baru, tanya Zuofan. Ya, menciptakan dunia yang sama sekali baru dan memindahkan semuanya ke sana, untuk menjadi penguasa tertingginya.
Mengambil napas dalam-dalam, leluhur naga mengungkapkan sedikit ketakutan. Tidak diragukan lagi ini adalah bencana bagi dunia ini. Dengan semua yang ada di matanya, kita hanya akan menjadi ternak. Atau, lebih buruk lagi, dia berencana menggunakan kekuatan seluruh dunia untuk maju melampaui alam sovereign dan mencapai dominasi sejati. Binatang suci menentang ini sudah jelas, tetapi bahkan penguasa lainnya akan menentangnya. Ini menandai dimulainya perang besar di antara 10 penguasa kuno. Itu merusak tanah selama ribuan tahun, memakan banyak korban pada penduduknya. Tidak peduli seberapa kuat penguasa surgawi, bahkan dia tidak yakin akan kemenangan. Untuk memastikan keahlian utamanya tidak keluar, dia menggunakan batu pemberian, menyembunyikannya di balik ranah. Mencari tahu tentang ini, kami berencana mencurinya dan mencari tahu kelemahannya. Petik 1. Tapi segera, penguasa surgawi memperhatikan rencana kami. Marah, dia memburu kami 4 binatang suci. Dengan kekuatan matanya, dia menciptakan wilayah fana untuk menjebak kita. Intinya, wilayah fana adalah penjara penguasa surgawi, dan kami adalah narapidana. Kami diserang oleh Berserk Purple Lightning setiap hari, ingin mengambil kembali karya seninya. Dia tidak tahu Kilin telah mengambilnya, hahaha. Nenek moyang naga tertawa, tetapi kegembiraannya disertai dengan air mata. Untuk binatang suci yang besar untuk dijebak oleh satu orang, ini bukan lagi rasa malu, tapi penghinaan. Dan dia adalah penguasa surgawi, penguasa terkuat karena suatu alasan. Zuo Fan tercengang. Setiap penghuni domain suci percaya anak tangga terendah, domain fana, dibuat secara alami. Sekarang dia menemukan kebenaran bahwa penguasa surgawi telah menciptakannya untuk menjebak binatang suci. Kekuatan apa itu? Bukankah ini seperti menjadi penguasa dunia? Apakah ini kekuatan penguasa? Leluhur naga memecahkannya dari tatapan bingungnya sambil tersenyum. Penguasa surgawi adalah puncak dunia ini. Zuo Fan menghela nafas. Setelah itu, kami menjelajahi wilayah fana, menderita setiap hari, tidak menyadari bagaimana perang 10 penguasa berlangsung. Kemudian 10 penguasa menghilang dalam semalam. Desas-desus mengatakan mereka jatuh, mati berkelahi satu sama lain. Zuo Fan menghela nafas. Nenek moyang naga tertawa. Hahaha, mereka jatuh. Jangan membuatku tertawa. Memang, orang lain mungkin jatuh, tetapi penguasa surgawi. Bagaimana dengan penjara ini, bukankah masih berdiri? Petik 1. Wilayah fana akan bertahan selama penguasa surgawi hidup. Menjulurkan kepalanya, Zuo Fan bertanya dengan tidak percaya. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Domain fana adalah sesuatu yang dia buat dengan matanya. Saya tidak tahu apakah itu akan hilang begitu dia mati. Tapi aku masih bisa merasakan tatapan tajamnya di dunia ini, untuk melihat apakah kita masih berada di bawah serangan petir ungu. Petik 2. Penguasa surgawi masih mengawasi tempat ini. Mungkin tidak menonton, karena semua yang ada di sini ada di telapak tangannya. Leluhur naga mengertakkan taringnya. Sama seperti di dunia baru yang ingin dia buat dengan citranya sendiri, orang-orang di sini sesuai keinginannya. Seolah-olah hukum dunia atau 10 jalan menuju surga, jumlah ahlinya terbatas. Dia tampaknya adalah penguasa dunia ini, menekan para kultivator yang kuat. Nak, kamu berasal dari domain suci, tetapi pernahkah kamu mendengar seseorang dari domain fana mencapai domain suci? Zuo Fan mengerutkan kening. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi energi spiritual wilayah fana tipis dan menyulitkan. Sebuah pikiran melanda Zuo Fan. Maksudmu, lumayan. Suara leluhur naga tegas. Di wilayah fana, dunia penguasa surgawi, tidak hanya kultivasi yang ditekan, tetapi tidak ada yang diizinkan meninggalkannya. Jika ada seorang jenius luar biasa yang keluar, kemarahan penguasa surgawi akan menimpanya, menghabisinya. Pada akhirnya, tempat ini adalah ujian bagi dunia baru penguasa surgawi. Dia adalah penguasa atasnya dan kita hanyalah kelinci percobaan yang menghuninya. 798. Zuo Fan kewalahan dengan apa yang dinyatakan oleh leluhur naga, merasa sangat sulit untuk percaya bahwa itu benar. Itu benar-benar seperti dewa. Itu melampaui apa yang bisa dilakukan oleh ahli manapun. Tidak ada dewa yang memiliki kekuatan untuk menciptakan hukum dunia. Nenek moyang naga menghela nafas. Tapi di wilayah fana, penguasa surgawi sama saja dengan sang pencipta, memiliki segala sesuatu di dunia ini di bawah kendalinya. Ini adalah kemampuan terbesar dari Divine Eye of the Void, sebuah dunia baru. Zuo Fan berdiri di sana, linglung, tidak dapat membayangkan 10 penguasa kuno dapat memiliki kekuatan yang begitu besar, belum pernah melihat mereka sebelumnya. Meskipun dari kata-kata leluhur naga, dia tahu satu, jelas sisanya juga bukan penurut. Naga leluhur, saya melihat bahwa Anda mengendalikan tempat ini juga. Zuo Fan melihat sekeliling ke tempat yang berapi-api. Tidak ada petir ungu berserk di sini dan Yelin bisa datang dan pergi kapan saja. Keluar dari sini seharusnya mudah bagimu. Apakah Anda mungkin menundanya karena takut akan penguasa surgawi?
Kepala besar yang berapi-api itu mengangguk. Ya, saya tidak yakin apakah penguasa telah pergi seperti yang Anda katakan, termasuk penguasa surgawi. Mereka mungkin hanya terluka parah. Tapi meski begitu, dia masih penguasa wilayah fana. Sambil mengabaikan semut lemah sepertimu yang berkeliaran, dia pasti akan melihat lebih dekat pada kita binatang suci. Terutama ketika dia telah membuat persiapan di wilayah fana. Saat itu, dia dan Sword Sovereign telah menciptakan 5 senjata suci untuk menjaga wilayah fana. Saat mereka merasakan energi kita, mereka akan menyedot 5 tambang suci sampai kering lalu datang untuk membunuh kita. Dan karena ini adalah domain fana, di bawah penindasan Divine Eye of the Void, kekuatan kita jauh lebih lemah daripada di domain suci dan tidak dapat memblokirnya. Omong-omong, Anda sudah punya satu untuk menerima Anda. Senjata suci pertahanan 5 tanah dari domain fana dibuat oleh penguasa surgawi dan penguasa pedang untukmu dalam pikiran, teriak Zuo Fan. Nenek moyang naga mengangguk. Di antara 10 penguasa pedang berspesialisasi dalam menyempurnakan senjata, dan juga orang kepercayaan penguasa surgawi. Sementara Heavenly Sovereign membuat tempat ini, Sword Sovereign menempatkan banyak susunan. Bahkan jika kita mengatasi siksaan petir ungu selama bertahun-tahun, kita tidak akan pergi diam. Senjata suci itu adalah sipir kami. Kami tidak punya tempat untuk lari. Jadi begitu, saya bertanya-tanya mengapa Divine Eye of the Void bisa menahan senjata suci itu. Itu karena dia tidak akan melawan apa yang datang dari tuannya. Zuo Fan mengangguk ketika segala sesuatunya mulai beres. Ketika dia pergi ke tambang suci, dia diserang oleh senjata suci karena merasakan energi kilin padanya. Petik 1. Tapi kemudian dia mengerutkan kening. Bagaimana dengan Faulting Kunpeng? Dia tidak ada di penjara, bisa pergi kemanapun di wilayah fana. Mengapa dia tidak takut pada penguasa surgawi? Apakah dia masih di pihak penguasa surgawi? Sama sekali tidak. Sejujurnya, penguasa surgawi tidak lagi berguna baginya. Penguasa surgawi ingin menangkapnya dan memaksanya melepaskan tekniknya, tetapi selalu gagal. Dia gagal. Pamer sebagai raja binatang buas di pegunungan Albis. Zuo Fan tertegun. Leluhur naga tersenyum. Itu hanya kesalahan penguasa surgawi. Dia hanyalah penguasa, tidak peduli seberapa kuat, dan bukan penguasa dunia nyata untuk mengatur segalanya. Nak, kau juga tahu bahwa api kekacauan kakek Kunpeng dapat menyelaraskan yin dan yang, mampu memadukan kekuatan kekacauan utama pada sumber setiap makhluk. Dia bersembunyi di Albis Mountain Range sehingga binatang buas di sana menutupi energinya. Bahkan penguasa surgawi tidak dapat menemukannya seperti itu, kecuali dia keluar sendiri. Dengan binatang buas yang menyembunyikannya, dia tidak berbeda dengan manusia lain yang berbaur di wilayah fana. Selain itu, penguasa surgawi tidak akan pernah berpikir bahwa membuat kita di penjara di ruang ini, kakek tua itu bersembunyi di pegunungan Albis, masih dalam jangkauan penjaranya. Tempat teraman juga paling berbahaya. Saya yakin penguasa surgawi pasti menjelajahi dunia ini untuk mencari orang jahat tetapi tidak akan pernah menemukannya. Zuo Fan mengangguk, sekarang menyadari api biru itu sangat cerdik. Atau mungkin Kunpeng sangat licik. Sekarang saya telah menjelaskan kepada Anda semua seluk-beluk dan Anda harus memahami dunia dengan lebih baik. Peringatan saya sekarang seharusnya jauh lebih jelas. Nenek moyang naga menyelesaikan kisah sedihnya dan kembali ke topik utama. Seluruh tubuhnya gemetar, mata Zuo Fan berkaca-kaca, masih enggan. Kamu harus tahu sekarang siapa penguasa surgawi itu. Dia membuat wilayah fana, memenjarakan kita dan menggunakan petir ungu untuk menyiksa kita. Kenapa dia tidak membunuh kita? Bukankah untuk menemukan seninya dan tidak membuat siapapun mempelajarinya? Ini hanya menunjukkan betapa dia peduli untuk itu. Menatap Zuo Fan, Kaisar Naga berbicara. Yang jelas, dengan seberapa besar ancaman seseorang yang tersandung pada Divine Eye of the Void akan menjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak akan dia toleransi. Jika bukan karena krisis yang dia alami ketika penguasa lain menyerangnya, dia tidak akan pernah membuat catatan seninya untuk melindunginya. Petik 1. Zuo Fan gemetar dan menutup matanya, tinjunya mengepal. Nenek moyang naga menghela nafas. Nak, kamu adalah penerus penguasa terkuat. Itu keberuntungan dan kutukanmu. Ketika Kunpeng mendorong Anda untuk menemukan Kilin, itu untuk membuat Anda berpihak padanya, tetapi pada akhirnya itu semua karena keserakahan Anda, menginginkan harta tertinggi itu. Sekarang Anda tahu Divine Eye of the Void dan itu menjadikan Anda target penguasa surgawi. Musuhmu adalah yang terkuat di dunia yang bisa merenggut nyawamu kapan saja. Dan Anda masih ingin melibatkan istri dan teman Anda ke dalam bahaya ini. Dan bagaimana jika saya menyerah, bagaimana jika saya menghancurkannya? Zuo Fan bergetar dan mengatupkan giginya. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Nak, apakah kamu tahu apa arti penerus? Ini bukan hanya keterampilan, tetapi jalannya. Divine Eye of the Void adalah keterampilan terbesar penguasa surgawi, yang terkandung di dalamnya adalah jalur kekosongannya. Saat Anda melatihnya,
Anda akan mendapatkan wawasan dan berbaur dengan Dao. Itu meresap ke dalam tulang Anda, itu mengisi jiwa Anda. Itu tidak akan pernah meninggalkan Anda selama Anda hidup. Apa gunanya merusak skill? Penguasa surgawi masih akan menemukan Anda dari aura Anda. Zuo Fan terguncang, perasaan menyesal membanjiri hatinya. Rahangnya terkunci sehingga darah mengalir kencang. Kenapa aku melatih skill ini? Nak, sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Tetapi, nenek moyang naga melanjutkan, jika kamu tidak melepaskannya, kamu membunuh yang lain. Anda tidak ingin mereka menderita karena kesalahan Anda, tetapi suatu hari mereka akan mati di tangan penguasa surgawi. Semakin Anda mempertahankannya, semakin ia terlepas. Biarkan saja dan itu akan datang. Bukankah cukup melihat mereka aman dari jauh? Mata Zuo Fan dipenuhi dengan kehilangan. Dia sendirian sepanjang kehidupan pertamanya, tetapi sekarang tidak lagi. Tapi pemeliharaan memainkan lelucon terbesar padanya. Untuk berhenti sendirian, dia harus berjalan sendirian. Hahaha, jika takdir memang ada, siapa yang merencanakan ini untukku, mempermainkanku sedemikian rupa? Zuo Fan menunjukkan senyum mencela diri sendiri, yang dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpuasan yang tak ada habisnya di dunia. Petik 1. Leluhur naga menggunakan cakar yang tajam untuk menepuk bahunya. Hei, nak, jangan kalah karena sesuatu yang begitu kecil. Penguasa surgawi itu kuat, tetapi tidaklah tak terkalahkan. Selama Anda mengikuti ajaran saya, kami, binatang suci, akan mengalahkannya, dan Anda akan mengatasi penderitaan ini juga. Namun sebelum itu, jangan biarkan hal-hal sepele menghambat Anda. Selalu ikuti kata-kataku di atas segalanya. Saat dia selesai, tubuh Zuo Fan menyala dalam nyala api kemasan, kemudian nyala api biru juga muncul, bersamaan dengan gemerincing petir ungu dan cahaya merah kilin. 4 dari kekuatan binatang suci keluar. Bahkan leluhur naga harus berhenti. Apa yang baru saja terjadi? Kemudian energi hitam pekat menyebar ke Zuo Fan, menyedot 4 kekuatan dan perlahan menggabungkannya. Ini. Dengan mata terbelalak, leluhur naga terguncang karena tidak percaya. Retakan. Dengan gemuruh guntur, api hitam meledak, dan di bawah tatapan tak percaya Decimating Dragon Ancestor, tubuh Zuo Fan diselimuti api hitam dengan gemuruh petir hitam yang berkedip di dalamnya. Kekuatan yang ditakuti dilepaskan bahkan membuat leluhur naga penghancur bergidik. Apakah ini bentuk kekuatan gabungan kita? Petik 1. Berdiri di sana, nenek moyang naga bergumam. Tapi kekuatan kita berasal dari kekacauan utama, dengan kehidupan sebagai intinya. Jadi mengapa saya merasakan kehancuran total ketika saya merasakan kekuatan ini? Bahkan aku merasa takut karenanya. Nenek moyang naga mengetuk api hitam dengan cakarnya, ledakan meledak dan dia dengan cepat mengambil kembali cakarnya. Melihat lebih dekat, sisik pada cakar itu terhapus. Ini tidak mungkin. Terengah-engah, leluhur naga memandang api hitam Zuo Fan seperti monster. Apakah ini yang dicari Kunpeng? Tapi ini bukan kekuatan untuk mendominasi, tapi untuk menghancurkan. Api hitam menyusut dan memasuki Zuo Fan. Tapi ketika Zuo Fan melihat leluhur naga, dia tersentak ketakutan. Mata Zuo Fan sedingin batu, berisi kehancuran tanpa akhir. Terutama mata kirinya, memegang api hitam dan kedipan hitam yang sama. Naga leluhur, apa yang saya serahkan hari ini, suatu hari akan saya ambil kembali. Saya akan menggunakan ini, berbeda dari Heavenly Sovereign, Apocalyptic Thunder Flame Eye. Keinginan Zuo Fan tegas. Decimating Dragon leluhur tercengang, hanya mengayun-ayunkan kepalanya yang besar, merasa takut tidak seperti yang lain. Aura kehancuran yang menyisir api petir hitam itu membuatnya merasakan teror murni. 799. Di ruang yang terbakar yang dipenuhi dengan api kemasan, ada satu tempat yang tidak tersentuh. Atau lebih baik lagi, api kemasan selalu mengitarinya karena ketakutan. Zuo Fan berdiri di tengah, menatap tajam ke tubuh Decimating Dragon Ancestor dengan mata tajam. Mata kirinya hitam pekat dengan kilatan api hitam dan petir hitam yang berkelap-kelip. Sementara mata kanannya sekarang memakai 6 lingkaran cahaya emas. Divine Eye of the Void berada di tahap ke-6. Decimating Dragon melihat orang aneh ini dan gemetar. Dia merasa seperti menabrak sosok yang dikenalnya, seperti penguasa surgawi. Namun dia lebih takut pada anak kecil ini, terutama mata kiri itu. Meskipun hanya dalam bentuk ini, Apocalyptic Thunder Flame Eye terbuat dari 4 kekuatan binatang suci, levelnya berada di atas 5 binatang suci, menekan mereka. Logikanya, mata hitam itu ada pada pengguna yang lemah dan itu seharusnya tidak bekerja padanya. Tapi insting menyuruhnya untuk takut. Dia merasa sedikit menyesal karena memberikan api emas penghilang kepada Zuo Fan dan mengarah pada penciptaan sesuatu yang sangat menjijikkan. Kunpeng telah memikirkan segala cara yang mungkin tentang bagaimana mendapatkan kekuatan tertinggi, hanya untuk seekor anak anjing yang tersandung ke dalamnya. Aku ingin tahu wajah apa yang akan dia buat ketika dia tahu. Nenek moyang naga santai pada saat ini. Sebuah suara datang dari mata kiri Zuo Fan dan dia mengatupkan giginya.
Memegang matanya, ketika dia mengambil tangannya, matanya kembali normal, dengan darah merembes darinya. Apa yang salah? Nenek moyang naga bertanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kehilangan besar yang dia rasakan membuatnya berpikir tentang bagaimana melawan penguasa surgawi ketika saatnya tiba, di mana metode normal tidak berguna. Petik 1. Kemudian dia teringat akan petir yang ditakuti, kekuatan yang selalu berada di luar jangkauan Kunpeng. Kepalanya terasa panas dan 4 kekuatan binatang suci muncul secara spontan, menggunakan seni transformasi iblis untuk memadukannya seperti saat dia melawan Yelin. Tapi setelah dia berhasil, dia menyadari bahwa petir itu benar-benar menjijikkan. Tubuhnya sendiri tidak bisa menahan ketegangan. Dia tidak punya cara untuk menyimpannya di tubuhnya, atau itu akan memakannya hidup-hidup. Jadi dia memikirkan cara menghilangkannya ketika itu terlepas dengan sendirinya. Api petir terbuat dari kekuatan di dalam dirinya. Karena sumber kekuatan ini adalah dia, itu akan datang kembali, dan dapat menyala dari satu percikan api. Itu tidak seperti di pertemuan naga ganda, di mana itu hanya sementara. Bukankah aku bermain api di sini? Beruntung, dia tiba-tiba memikirkan seni Divine Eye of the Void. Itu menekankan ruang dan kekosongan, mampu menampung segalanya dan tidak ada apa-apa. Kemudian dia memasuki tahap ke-6 Divine Eye of the Void, Void Domain, begitu saja. Dalam kehampaan, sebuah ruang diciptakan, mirip dengan dunia baru penguasa surgawi yang ingin ia ciptakan. Dia kemudian memikirkan Apocalyptic Thunder Flame Eye dan mengerti. Domain Void ada di dalam mata kirinya dan menyimpan api petir, mengubahnya menjadi mata api petir apokaliptik. Menjadi jelas baginya mengapa penguasa surgawi akan mengatakan bahwa dengan memahami mata kekosongan seseorang dapat berlatih di mata emas petir ungu. Ini rahasianya. Sementara dia mempelajari seni inti, kecelakaan terjadi. Mata petir memberontak padanya, melukai mata kirinya. Apakah petir terlalu kuat untuk menahan Void Domain atau hanya tidak stabil? Petik 1. Apakah saya kehilangan kekuatan binatang suci kelima? Apakah mata api petir tidak lengkap? Mata Decimating Dragon Ancestor berkedip dan menghela nafas. Syukurlah petirnya belum selesai, atau anak itu akan lebih mengerikan daripada penguasa surgawi. Atau kita akan mengundang bencana yang lebih buruk untuk menghadapi yang pertama, salah satu dari kita sendiri juga. Keduanya tenggelam dalam pemikiran, masing-masing ke perangkatnya sendiri. Ketika mata yang terluka pulih, Zuo Fan menyeka air mata berdarah dan berbicara dengan nada berat. Naga leluhur, kamu mengatakan bahwa kamu punya cara. Apa itu? Apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda tertangkap dengan mudah? Nak, jangan terlalu meremehkan kami. Nenek moyang naga menggerutu. Saya mungkin telah menyederhanakan banyak hal, tetapi penguasa surgawi membayar harga yang mahal untuk membuat kami terluka parah. Mungkin itu sebabnya dia bersembunyi selama ini setelah menghadapi penguasa lainnya. Dari bagaimana saya melihatnya, dia harus melayang di tepi. Maksudku, sudah lama sekali dan tidak terlihat dia di domain suci atau di hadapan kita. Apakah dia tidak ingin seninya kembali? Ini adalah satu-satunya penjelasan. Hati Zuo Fan bergetar. Naga ini memang punya poin bagus. Karena dia belum mati dan belum pulih, itu artinya dia terjebak seperti itu. Mungkin dia benar-benar terluka. Itulah mengapa kita harus mengambil kesempatan ini. Melihat pengakuan di mata Zuo Fan, leluhur naga berkata, sebelum penguasa surgawi kembali, kita harus membuka wilayah fana dan keluar lalu membunuhnya selagi dia lemah. Belum ada waktu yang lebih baik untuk mengalahkan orang terkuat di dunia. Mata leluhur naga berkedip. Zuo Fan mendongak lalu mengerutkan kening. Wilayah fana bukanlah sesuatu yang sederhana seperti ruang terisolasi yang dibuat oleh penghalang, tapi dunia itu sendiri, meski lebih kecil. Untuk memecahkannya tidak akan mudah. Tanpa kekuatan penguasa. Petik 1. Hahaha, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Leluhur naga tertawa dengan percaya diri. Kita akan menggunakan larik mundur untuk menyerang dengan kekuatan ekstrim dan menghancurkan segelnya pada kita. Kemudian kita, binatang suci, bisa keluar begitu saja dari persembunyian dan tidak ada yang bisa menghentikan kita, hahaha. Alis gemetar, Zuo Fan berkata. Recoil Array, itu adalah sesuatu yang saya gunakan di kota untuk menangani susunan kabut tuep setan. Itu tidak sulit, tetapi untuk menyerang sesuatu sebesar domain fana, itu membutuhkan sesuatu yang besar dan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seluruh domain fana. Mata leluhur naga berkilat. 5 tanah dari domain fana masing-masing akan membuat susunan mundur. Kekuatan mereka akan cukup untuk menghancurkannya, menghancurkan dunia penguasa surgawi. Apa? Zuo Fan terguncang saat dia berteriak. Dengan seluruh tanah sebagai dasarnya, menyiapkan susunan mundur yang lengkap. Seberapa besar itu akan membuatnya? Selain kebutuhan sumber daya yang tidak sedikit, kelima wilayah tersebut masih saling berkonflik. Siapa yang setuju dengan rencanamu dalam menyiapkan beberapa susunan gila? Kamu membuat poin yang adil. Itulah inti masalahnya.
Nenek moyang naga mengangguk. Sebelum kamu menjadi penguasa dunia fana, pengaturannya tidak mungkin dilakukan. Faksi akan melawan Anda di setiap langkah. Itu sebabnya saya percaya mengandalkan Yelin saja tidak mungkin. Untungnya, ada kamu. Sekarang kalian terjebak dengan kami dan memiliki musuh yang sama, kami harus berjuang bersama, dan menyatukan upaya kami. Jika kami, binatang suci, tidak terjebak untuk keluar, memperbudak umat manusia untuk mengatur susunan akan lebih mudah daripada datang kepadamu. Wajah Zuofan mengeras dan kemudian dia mengangguk. Wosh! Nenek moyang naga membuka rahangnya dan memuntahkan panas yang luar biasa. Kemudian, 3 bola emas besar berkilauan keluar. Itu seperti bola emas yang digunakan Yelin saat dia menyelamatkan Zuofan, hanya ribuan kali lebih besar. Petik 1. 3 bola cahaya yang menghanguskan melayang di depan Zuofan. Merasakan api yang menghancurkan di dalam, dia harus goyah beberapa langkah karena ketakutan. Nenek moyang naga tampak lelah setelah usaha itu. Nak, kamu harus membantu kami karena kami tidak dapat melakukan apapun untuk menawarkan dukungan langsung. Ambil saja 3 pil nafas naga ini dan gunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Ini, Zuofan merasakan kekuatan besar bola cahaya besar itu dan menelan ludah. Sambil mencibir, leluhur naga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Pil nafas naga ini memiliki kekuatan 1 nafas naga bertenaga penuh milikku. Bahkan sovereign atau binatang suci lainnya tidak akan menghadapinya. Adapun klan Seng di domain suci, salah satunya cukup untuk memusnahkan mereka. Tapi memberimu 3 ini membuatku lelah dan butuh istirahat. Karena saya di penjara, tidak ada orang yang datang untuk memanfaatkan kelemahan saya. Hahaha, meski terjebak, aku cukup aman. Leluhur naga. Zuofan yang terkejut tampak berkonflik, tetapi kemudian dia menangkupkan tangannya. Terima kasih, leluhur naga telah memberiku 3 pil nafas naga yang berharga ini. Tapi seharusnya tidak ada orang yang mendekati kekuatan itu. Nenek moyang naga memotongnya dengan nada berat. Nak, kamu adalah harapanku untuk keluar dari sini. Saya pasti akan memahaminya sepenuhnya. Itu mungkin domain fana, tetapi sulit untuk mengatakan Anda tidak akan tersandung pada sesuatu yang sangat sulit. Ada Kunpeng dan, hahaha, orang aneh lainnya di luar sana. Jika mereka mengejarmu, selalu ada gunanya memiliki pilihan terakhir. Seluruh tubuhnya gemetar, Zuofan merenung dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Saya sangat berterima kasih, leluhur naga. 800. Dengan lambaian tangan dan kilatan cahaya, ketiga bola emas yang menakutkan itu disimpan di dalam cincin Zuofan. Mata Zuofan berkilat. Pil nafas naga leluhur naga sudah cukup untuk membunuh apapun di bawah Sovereign Stage. Akan memalukan untuk menggunakannya pada beberapa orang yang bukan siapa-siapa. Zuofan ragu-ragu. Dia sekarang memiliki pilihan terakhir yang benar-benar gila, tetapi dia tidak menemukan kegunaannya di wilayah fana. Ketika saya disergap oleh pasukan, saya lebih suka melawannya daripada menyia-nyiakannya. Zuofan menggelengkan kepalanya. Dia telah membuang-buang uangnya selama beberapa tahun terakhir seperti seorang tokoh terkemuka, namun sekarang setelah dia memiliki 3 pil nafas naga pembunuh ini, dia mendapati dirinya kembali ke masa lalu sebagai orang yang pelit. Mereka terlalu berharga untuk disia-siakan. Menatap wajah bahagia dan khawatir Zuofan, leluhur naga tidak dapat memahaminya. Naga itu selalu memamerkan kekuatan dan kekayaannya, jadi bagaimana dia bisa memahami kesulitan Zuofan? Aku tahu ini akan sulit untukmu, tapi ini adalah bantuan yang bisa kuberikan. Nenek moyang naga jelas salah paham, menyalahkan dirinya sendiri. Zuofan memutar matanya, membuat kesalahpahaman pulang dengan desahan dan anggukan tak tahu malu. Karena itu sulit, kesuksesannya sangat berharga. Karena menang adalah segalanya, kamu akan melakukan semua yang kamu bisa. Jadi Zuofan kembali berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan leluhur naga yang perkasa ini untuk semua yang dia hargai. Petik 1. Tapi kemudian, sebagai Grandmaster Arai, dia menemukan masalah. Naga leluhur, Anda ingin menyiapkan Arai mundur. Tapi dari mana kekuatannya berasal? Energi spiritual di wilayah fana juga tipis dan tertekan. Bahkan jika Arai diatur, itu tidak akan banyak berpengaruh. Kecuali kita menggunakan 5 tambang suci. Leluhur naga, saya mendesak Anda untuk meminjamkan saya 100 pil nafas naga dan saya akan merebut tambang suci. Setelah menemukan alasan yang sangat logis, Zuofan meraung penuh harapan. Nenek moyang naga hendak memuntahkan darah. 100. Untuk apa Anda menganggap saya dispenser? Memelototinya, leluhur naga menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Mengabaikan fakta bahwa 5 ranjau memiliki susunan SWOT sovereign untuk memblokir penambangan mereka dan menurunkan kekuatan senjata suci dalam membunuh kita saat dibutuhkan, bahkan jika kita memilikinya dengan keajaiban, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan penghalang ini. Ini adalah dunia itu sendiri, meskipun sedikit lebih kecil dari domain suci. Lalu bagaimana? Tidak ada cukup jus untuk menyalakannya. Zuofan mengerutkan kening dan menghela nafas.
Nenek moyang naga berkata, saya sudah menemukan jawabannya. Ini juga masalah kedua dari rencana ini. Menyiapkan susunan gambar di terowongan angin dunia. Terowongan angin dunia. Zuo Fan terkejut. Apa itu? Nenek moyang naga menjelaskan. Ini adalah contoh sempurna mengapa meskipun mata sovereign surgawi sangat hebat, itu masih dalam tahap sovereign. Domain fana yang dia ciptakan ini seperti dunia kecil, tetapi memiliki kelemahan, terkait dengan domain suci, terowongan angin dunia. Pikirkan tentang itu. Dengan energi spiritual yang luar biasa dari domain suci, itu harus merembes ke domain fana melalui terowongan ini, tetapi itu ditekan oleh penghalang domain fana. Itu akhirnya berkumpul di satu tempat, mengarah ke pembentukan kantong aneh dari waktu ke waktu. Hanya bagaimana tempat di mana penjaraku ini ditempatkan di terowongan angin yang sama, alam rahasia sekte kejelasan tertinggi. Di sini, energi spiritual kental dan mengarah langsung ke domain suci. Itulah mengapa pencerahan murid mereka datang dengan cepat dan dapat membentuk jiwa domain Taiji tertentu. Petik 1. Itu artinya kita bisa mencapai domain suci melalui terowongan ini, teriak Zuo Fan. Nenek moyang naga menggelengkan kepalanya. Kalau saja semudah itu hanyalah sebuah gua yang nyaris tidak membiarkan energi spiritual apapun melewatinya. Tidak ada lagi yang bisa melewatinya. Kami hanya dapat menggunakan energi spiritualnya untuk keluar dari tempat ini. Dengan menggunakan drawing array akan mengeluarkan banyak energi dari secret domain. Dengan kekuatan ini, kita akan memecahkan penghalang. Tapi solusi ini datang dengan masalah. Karena terowongan angin ini telah menciptakan banyak kantong aneh, seperti ini, ada yang bagus untuk kultivasi, ada yang mematikan. Meskipun ada satu kesamaan untuk mereka semua. Apakah itu pemandangan neraka atau surga, semuanya berada di bawah kepemilikan faksi yang kuat. Jadi untuk mengatur susunan gambar di dalamnya, Anda tidak hanya harus berani menghadapi bahaya mereka, tetapi juga melewati siapapun yang menentang Anda. Zuo Fan mengangguk. Karena catu daya sudah terpasang, recoil array dapat dilakukan. Meskipun. Dan bagaimana saya bisa menemukan terowongan angin dunia dengan domain fana sebesar itu? Anda tidak dapat mengharapkan saya berlari siang dan malam, bukan? Zuo Fan mengerutkan kening. Leluhur naga tersenyum, matanya berkilat bangga. Mudah saja, ketika ngarai neraka tempatku berada melayang melintasi 5 negeri di wilayah fana, meskipun ada serangan konstan dari Berserk Purple Lightning, aku masih bisa merasakan lokasi kasar dari di mana terowongan angin dunia berada. Nenek moyang naga mengangkat cakar besarnya, menyentuh satu cakar tajam di dahi Zuo Fan. Bidikan riak yang terlihat dan Zuo Fan bisa merasakan kehangatan di tempat itu. Sebuah sketsa kasar muncul di benaknya, dengan 8 tanda meragukan di atasnya. Leluhur naga, sketsanya tidak banyak. Siapa yang tahu di mana terowongan ini berada? Wajah Zuo Fan berkedut. Selain dari 8 titik tersebut, lanskap di sekitarnya hampir tidak dapat dibedakan, apakah itu gunung, hutan, atau dataran. Nenek moyang naga memerah dan mendengus. Aku telah terjebak selama ini di ngarai infernal saat diserang terus-menerus, tidak dapat melihat dunia luar. Fakta bahwa saya mendapatkan posisi mereka sudah merupakan berkah, namun Anda masih cerewet. Bagaimanapun, begitu Anda pergi ke sana, Anda pasti akan menemukan beberapa dunia kantong rahasia, tempat di mana terowongan angin dunia berada. Petik 1. Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas. Hei, nak, kamu penerus Nine Serenities, jangan bilang sekarang aku juga harus mengajarimu menggambar susunan. Tidak, aku tahu cara mengaturnya. Zuo Fan menghela nafas lebih lama. Biarkan aku keluar. Aku akan segera melakukannya dan membawamu kembali ke domain suci. Itu termasuk kamu juga. Nenek moyang naga tersenyum. Jangan pernah lupa, kita berada di perahu yang sama. Zuo Fan mengangguk. Nenek moyang naga menyeringai dan mengayunkan cakarnya, membuat terowongan di ruang untuk dilewati Zuo Fan. Tunggu. Apa itu sekarang? Sambil mengerutkan kening, leluhur naga bertanya. Untuk masalah kecil, aku akan meminta Yelin membantumu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan melambai. Qiaoer keluar dengan cepat di tempat neraka ini. Hanya saja kali ini, Qiaoer masih pingsan dan pingsan. Nenek moyang naga mulai. Ini, anak perempuanku. Zuo Fan berbicara dengan tegas. Dia tetap dalam kondisi kritis ini sejak dia menerima pukulan berat Yelin. Tidak peduli apa yang saya coba, tidak ada yang bisa membantunya. Saya harap leluhur naga memiliki peluang yang lebih baik. Petik 1. Mengukur Qiaoer, leluhur naga berteriak. Sumber kekuatan binatang spiritual ini adalah petir ungu berserk. Apakah sama dengan Thunder Phoenix? Dan orang tua Kunpeng itu membuka pikirannya. Ya, Qiaoer lahir dari petir ungu. Hahaha, begitu. Surga benar-benar membantu kita, binatang suci. Sekarang ada peluang 30% lebih tinggi kita bisa melawan penguasa surgawi. Zuo Fan tidak selesai saat naga itu tertawa terbahak-bahak. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu membuat keajaiban ini terjadi. Akal sehat apapun memiliki kekuatan hidup dan kehancuran di dalamnya.
Saat terluka, energi kehidupan akan pulih. Tapi dia berbeda, dia belum pulih karena kekurangan energi. Dia tidak seimbang. Pil bisa digunakan untuk goresan kecil, tetapi kerusakan dari Decimating Golden Flame bukanlah masalah kecil. Dengan luka beratnya dan tidak memiliki energi kehidupan dalam dirinya, pil apapun tidak akan bekerja. Zuo Fan merenung. Ya, saya telah menggunakannya untuk menyerap petir ungu melalui dirinya. Seni transformasi iblis bukanlah seni penyembuhan. Pada saat itu, kekuatan yang dia serap, apakah energi iblis seni transformasi iblis, atau kekuatan brutal Berserk Purple Lightning, semuanya adalah elemen kehancuran, tanpa kehidupan di dalamnya. Leluhur naga memotongnya. Bagaimana lagi benih petir ungu yang begitu murni berkecambah di dalam dirinya? Bagaimana lagi dia akan menjadi generasi berikutnya dari Thunder Phoenix? Thunder Phoenix. Zuo Fan terkejut. Naga leluhur, apa yang kamu katakan? Bahwa 5 binatang suci besar sekali lagi akan berkumpul. Pada saat itu, penguasa surgawi tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Hahaha. Nenek moyang naga memuntahkan api keemasan pada Kiawer. Aku akan membantumu membuka pikiranmu sekali lagi, sehingga kamu akan berubah menjadi binatang suci sejati.